Aku dulu penembak jitu andalan pasukan khusus. Saat ditugaskan turun dari helikopter, menangkap buronan nekat. Terjadi sebuah kecelakaan. Aku terlahir kembali ke tahun 1958. Harus cepat kali. Kalau tidak buruannya tak dapat. Malah bisa mati membeku. Kak, kenapa kau keluar? Di mana? Menyuruhmu keluar? Kak, ini paman besar yang mengantar. Ibu tak tega memakannya. Aku ingat kakak keluar pagi tanpa makan. Jadi kubawakan untuk kakak. Simpan dulu. Tunggu kakak menangkap kelinci. Nanti kita makan bersama. Bagus. Sekali bisa makan daging. Aku bahkan belum pernah tahu rasa daging. Kak, kau lihat apa? Bukankah itu kotoran kelinci? Ini justru petunjuk kita. Artinya, di sekitar sini ada kelinci. Ayo, bantu kakak pasang jerat. Kita tangkap kelinci di sini. Kita bakal makan daging. Setelah kakak beradik itu, masing-masing mencari tempat tersembunyi. Lalu diam-diam menunggu mangsa datang. Kak, kelincinya sudah datang. Ese. Dapat. Ibu, lihatlah. Kakak menangkap kelinci dan membawanya pulang. Malam ini, kita bisa makan daging. Kau tidak apa-apa. Ibu sudah melarang kalian pergi. Baru saja paman besarmu diam-diam mengantar 2 jin tepung jagung untuk kita. Kalian tahu masak daging berbahaya. Aku jadi lapar. Aku akan membuat beberapa jerat lagi. Bisa menangkap kelinci lebih banyak. Setidaknya kita tidak sampai mati kelaparan. Selain itu bisa memastikan kita lebih baik dari sebelumnya, bukan? Kita punya daging. Kalau lapar, ibu masakan sup kelinci untukmu. Potong 2 paha besar kelinci. Nanti dipanggang. Kalau dipanggang lebih enak, ibu buatkan. Xiao Qian, dengan malam ini ada daging. Kita makan daging. 虽然山上冷也很苦，但看到儿子和闺女开心的样子，于秀兰突然觉得自己这么做是对的。 Bu, besok aku mau membuat 2 jerat lagi. Berjongkok menunggu kelinci di salju terlalu berbahaya. Dengarkan, jangan pergi lagi. Besok ibu turun gunung melihat-lihat. Mungkin bisa mencari kerja di komune. Walau hanya mencuci pakaian orang juga tidak apa. Berjanjilah pada ibu. Jangan masuk gunung lagi. Bu, aku tidak masuk hutan dalam. Aku juga tidak punya senapan. Kalau bertemu binatang buas bagaimana? Ibu tenang. Aku masih bisa mengurus diri di gunung. Kalau tak bisa melawan, aku tak bisa lari. Aku cuma memasang jerat kelinci di sekitar sini. Kita bertiga harus tetap hidup. Juga sudah besar. Depan, aku kalau tak mencari nafkah sedikit, nanti bagaimana aku berkeluarga? Ibu tak mau punya menantu perempuan. Anak dulu saja belum tumbuh lengkap. Sudah memikirkan baiklah, kalau itu tujuan. Sering-seringlah menemui paman besar dan kakekmu. Belajarlah kemampuan mereka. Kau harus berjanji pada ibu sebelum benar-benar mahir. Tidak boleh masuk hutan dalam. Dengar tidak? Setiap hari aku akan pulang gunung dalam. Cepat masak dagingnya. Perutku sudah keroncongan. Kalau sampai kelaparan begini, bagaimana aku mencari baik? Ibu buat sekarang. Dasar kucing rakus. Ibu menyendokkan semangkuk penuh sup daging untuk Pang Bei. Berikutnya, baru mangkuk Pang Chen. Meski hanya mengapung beberapa potong daging, tapi dibanding mangkuk ibu yang bening hambar, itu sudah jauh lebih banyak. 庞伟二话不说，把碗里的肉夹给母鸡一些，又舀了一些给庞健。 Ibu, tidak perlu naik gunung berburu. Tidak boleh makan sedikit. Ibu juga tak bisa makan sebanyak itu. Makan semua pekerjaan rumah ibu yang mengerjakan. Masih butuh tumbuh besar. Kalian semua harus makan daging. Makanlah. Kakakmu memberikannya. Kau makan saja baik-baik. Enak, enak sekali. Bu, daging sungguh enak. Tepat saat suasana sedang hangat, dari luar pintu terdengar langkah kaki. 庞伟定睛一瞧，竟然是自己的大哥庞博。说着，他就伸手去抓他，可没想到的是，一根烧火棍直接打在他的手上。 Wah, hidup kalian lumayan ya. Daging siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Rumah ini milik keluarga. Tidak ada urusan. Kau berani memukul. Kalau itu dianggap memukul, anggap saja begitu. Untuk apa? Aku tidak ingat pernah mengundang Xiaobe. Jangan gegabah. Hak kelinci milik ibu dan Xiao Qian berikan saja padanya. Namun kata-katanya belum selesai. Dia sudah melihat pisau di tangan Pang Bei menempel di leher Pang Dong. Aku tidak mau mengulangi ini. Kalau kau berani menyentuh barang Xiao Qian dan ibuku lagi, akan memotong janji. Kalau tak percaya, coba saja. Bagilah dengan ibu. Jangan makan sendiri ya. Nanti sakit perut. Xiaobe, jangan seperti ini. Ibu tidak apa-apa. Pang Bei menarik kembali pisaunya. Ada urusan? Kalau tidak, silakan pulang dan memberi kalian jalan turun. Ayah, sudah tidak. Kalian masih belum kembali? Pekerjaan rumah dibiarkan untuk siapa? Ibuku tidak punya hati untuk juga itu. Bukan babu siapa-siapa. Negara sudah merdeka berapa lama? Masih saja pakai cara kalau rumah ada kerjaan,
Kerjakannya kalian tak punya tangan. Tidak ikut aku pulang? Di tubuh kalian bahkan tak ada jaket katun. Walau di gunung bisa makan daging. Memangnya kenapa? Cuaca makin cepat atau lambat kalian bukan urusanmu. Selama ada aku, ibuku dan Xiao Qian tidak akan kenapa-kenapa. Tidak ada urusan lain. Mumpung hari belum terlalu malam. Kalau lebih larut sedikit, yang mati membeku mungkin bukan kami. Yang mati membeku tapi kau mungkin bukan kami. Tapi kau, aku mau lihat saat cuaca dingin nanti kalian bagaimana minta tolong pada kami. Setelah berkata begitu, Pang Dong pergi dengan kesal. Dia sudah 20 tahun. Masih perlu ibu cemaskan? Lagi pula selama ini, pernahkah dia memanggil ibu sekali saja? Untuk apa mengurus serigala bermata putih yang tak tahu balas budi? Tidak usah diurus. Meski ucapan Pang Bei benar, Lu Xiulan tetap merasa putranya terlalu ekstrem. Kalau dibiarkan begitu, kelak ia akan menderita rugi. Aku turun gunung menemui ketua Pang Dong. Tidak salah. Suhu akan segera turun. Pakaian robek yang kita pakai sama sekali tak akan tahan. Aku mau meminjam senapan berburu. Turun gunung mencari tempat menembak beberapa rusa roh. Apa? Kau mau meminjam senapan? Bukan masuk tapi turun gunung. Di gunung juga tak ada rusa roh. Harus dicari di bawah gunung. Ingat saat kecil ibu pernah bercerita. Di hutan bawah gunung rumah kakek. Rusa roh ada di mana-mana. Waktu kecil ibu membawa tongkat saja bisa memukul satu ekor pulang. Tidak. Benar, memang benar. Tapi itu juga hutan lebat. Sangat mudah tersesat. Lagi pula, belakangan di sana ada serigala. Soal itu ibu tak perlu. Kalau tidak bisa. Besok ibu ikut aku. Besok ibu juga tahu jalannya. Aku tidak kenal jalan di sini. Berkata begitu. Juga untuk menunjukkan sedikit kemampuan. Agar ibunya tenang. Dalam gelap, Pang Bei meraba jalan. Rumah ketua. Ia mengetuk pintu. Siapa? Ketua. Pang Bei, putra Lu Xiulan. Putra Xiulan. Ibumu menyuruhmu datang kalau kalian mau jatah pangan. Hal ini jelas tidak bisa. Di komune sudah tidak ada makanan untuk kalian. Yang ada sekarang saja tidak cukup dibagi. Bukan aku tak mau membantu. Kalau memang bisa membantu, aku pasti membantu kalian. Ketua, Anda salah paham. Datang meminta pangan. Saya hanya ingin meminjam senapan. Saya berniat berburu di gunung. Apa? Berburu? Kau juga mau meminjam senapan? Kau sanggup. Senapan bukan barang sembarangan. Jangan sampai belum kena apa-apa. Malah menembak kakimu sendiri. Lagi pula, peluru juga tidak banyak. Saya tukar hasil buruan dengan Anda. Bisa tidak? Kau jangan pikirkan lagi. Senapan berburu komune kita hanya satu. Meski dulu dipakai kakekmu. Tapi ini milik umum. Kalau kuberikan kepada lalu babi hutan atau serigala masuk desa, kami harus bagaimana? Selain itu, pelurunya tidak banyak. Kalau kau membuang-buang peluru, kami tak punya uang untuk membeli lagi. Beri saya beberapa butir peluru saja. Saya terutama ingin berburu sedikit untuk mengatasi masalah melawan dingin. Kami tinggal di gunung. Saya bisa pasang jerat dulu menangkap buruan. Tidak harus memakai senapan. Kau juga bisa pasang jerat. Ketua, hari ini saya baru menangkap seekor kelinci saya makan daging. Luhai mengendus dengan hidungnya. Jangan-jangan benar. Tubuh Pang Bei memang berbau daging. Nak, kau sungguh bisa berburu? Bisa. Begitu masuk gunung. Saya merasa diri saya memang bahan pemburu. Lagi pula, ibu saya sering bercerita. Saat kecil ia membantu kakek berburu. Saya mengikuti rincian yang ibu katakan. Ternyata benar-benar berguna di gunung. Masuklah, kita bicara. Samar. Masih terdengar tangisan anak kecil. Dan isak tangis orang dewasa. Di rumah Anda ada bayi. Menantuku baru melahirkan cucu laki-laki. Tapi kehidupan komune kita terlalu susah. Menantuku belum pulih. Bayinya tidak punya susu. Sekarang hanya diberi sedikit bubur tepung. Ketua, kalau saya membawa pulang untuk membantu menantu Anda keluar ASI, pinjamkan saya senapan. Kau bisa memakai senapan. Saat kecil di komune kami, saya pernah kami tinggal di bawah gunung. Di sana juga ada senapan. Naik gunung memungut kayu bakar. Banyak belajar soal berburu. Saya juga pernah menembak. Pernah menembak ayam hutan. Hai juga tidak tahu soal Pang Bei. Setelah berpikir sejenak, Hai menggertakkan gigi, lalu berbalik masuk ke rumah. Tidak lama kemudian, ia mengeluarkan sebuah senapan dan meletakkannya di meja. Bisa pakai. Kokang, lalu keluarkan pelurunya. Coba kulihat. Aku hanya bisa memberimu 5 butir peluru. Lebih dari itu aku juga tidak punya. Kalau kau bisa membawa pulang buruan dan menyisakan untuk menantuku, agar aku setuju kau menjadi penjaga gunung. Kalau begitu, ini bukan senapan bisa diberikan kepada saya. Umum. Kalau kau mau menjadi penjaga gunung, aku bisa membantu mengajukan. Tapi apakah disetujui atasan? Mendapat janji ketua. Hati Pang Bei sangat gembira. Bukan hanya bisa mendapat posisi penjaga gunung, ia juga bisa dibantu mencari senapan. Anja saha. Saat ini, peluru tidak banyak. 5 butir peluru sekalipun tiap tembakan tepat, belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Pang Bei mulai menyiapkan barang sebelum bisa mendapatkan senapan, beberapa perlengkapan lain. Jika bisa dicari, tetap harus dicari. Pagi-pagi keesokan harinya, Pang Bei membawa ibunya dan adiknya
turun gunung. Di bawah pimpinan ketiganya masing-masing memegang sebatang kayu runcing. Siap. Di sini mungkin sudah tak ada rusa. Kurasa semuanya sudah ditangkap orang. Bawah gunung semiskin ini. Rusaro itu barang langka. Di hutan ini pasti ada rusaro. Dan jumlahnya, aku melihat banyak bekas kulit pohon digerogoti hewan. Jejak ini bekas gigitan hewan pemakan rumput. Kita kali lagi. Kurasa bisa ditemukan. Hutan di sini lebih lebat. Coba lihat tempat yang agak jarang pohonnya. Tepat saat Lu Xiulan hampir ingin mundur, Pang Bei tiba-tiba berkata, "Bu, jangan bicara dulu." Lu Xiulan tertegun. Lalu Pang Bei menunjuk ke hutan. Di tepi benar-benar ada beberapa bayangan. Itu rusaro. Kau bisa memakai senapan? Pang Bei tersenyum tanpa menjelaskan. Dia langsung mendorong peluru masuk ke laras. Senapan ini meleset. Laras senapan butut ini tembakan ini anggap saja untuk Pang Bei segera membawa senapan dan menerjang maju. Lalu langsung menembak lagi. Satu tembakan mengenai kepala. Itu tidak bergerak lagi. Hebat. Rusaro ini tidak kecil. Rusaro lainnya sudah lari. Pang Bei juga tidak berniat mengejar. Juga tidak menyentuh rusaro itu. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ibu dan Xiao Chen bersembunyi baik-baik. Pang Bei berbaring di atas salju. Rasa dingin menusuk terus merangsang tubuhnya. Sementara rusaro yang lari itu menyadari tak ada yang mengejar. Mungkin karena penasaran, tidak lama kemudian mereka kembali lagi untuk melihat keadaan. Begitu rusa-rusa itu mendekat, Pang Bei pura-pura mati di tanah. Dor. 4 ekor. 5 peluru. Dapat 4 ekor. Cepat kemari. 4 ekor rusaro. Ketua Lu, saya datang mengembalikan senapan sedikit daging. Kau berburu sebanyak ini. Kau tidak takut ketahuan orang. Lalu dicap macam-macam. Sebenarnya tidak banyak, hanya beberapa ekor. Berburu saya sangat hati-hati. Tidak ada orang di sekitar yang tahu. Bagus sekali. Kali ini cucuku tidak takut kelaparan lagi. Cepat bawa dagingnya masuk. Rebus sup untuk menantuku agar asinnya keluar. 5 butir peluru sudah habis. Ketua, senapan ini agak melenceng saat dipakai. Anda sekarang malah pilih. Senapan berburu ini dulu dipakai kakekmu. Dia sendiri yang menyetelnya. Cocok untuk berburu. Kau harus tahu. Mengandalkan senapan-senapan Untuk menahan berburu binatang ini. buas. Sebenarnya kau berburu berapa ekor? 3,5 untuk kalian. Setengah saya simpan sendiri. Dia tidak mungkin mengatakan semuanya. Itu akan mendatangkan masalah yang tidak perlu. Wah. Kau hampir menyamai kakekmu. Nah, kau benar-benar hebat. Mulai sekarang pondok kecil di gunung jadi milik kalian. Kau harus ingat, hutan di bawah gunung ada bagian komune kita dan brigade berburu di sana mudah menimbulkan masalah. Juga mudah dilaporkan orang. Di gunung terserah kau saja. Di sana tak ada yang mengurus. Sekalipun ada yang melapor juga tak masalah. Wilayah itu menjadi tanggung jawab. Tapi jatah pangan desa tidak bisa diberikan padamu. Juga memang tidak banyak. Namun barang yang kau temukan di gunung boleh kau urus sendiri. Lalu senapan berburu ini aku akan pergi ke kecamatan membantu mengajukan yang baru. Setelah berkata begitu, Lu Hai berbalik masuk ke rumah pernah pakainya sarung tali dan bilah berisi 5 atau menyerahkan semuanya kepada Pang Bei. Ini peninggalan ayahku. Seharusnya bisa kau terima kasih banyak. Kalau tidak ada urusan lain saja. Baik, pulang. Tidak ada masalah. Katakan pada paman ini. Selain di tempat paman, kau tak akan dirugikan. Pang Bei mengangguk. Anak, Sebak, kenapa bisa diusir keluar? Benar-benar buta. Pang Bei pulang membawa hasil penuh. Dengan ia menyampaikan kabar, membiarkannya menjadi penjaga gunung kepada ibunda, ditambah jerat kelinci yang kubuat sebelumnya. Efisiensi berburuku akan lebih tinggi itu. Juga memberiku senjata-senjata ini. Aku memperbaiki tali berburu hewan kecil bukan masalah. Biar ibu membantumu memperbaiki tali busur. Istirahat nanti saja. Ibu mengukur badan kalian. Membuat jaket kulit untuk kalian. Ibu juga buat satu untuk kita punya 5 lembar kulit. Cukup untuk masing-masing. Membuat satu jaket telah aku menahan dingin. Ibu buatkan aku mantel besar lagi. Anak, kau sungguh keberuntungan ibu. Sekarang kau sudah tahu menyayangi ibu. Keesokan paginya, Pang Bei membawa tali jerat dan perangkap hewan menuju gunung. Untuk memasang perangkapnya, Lu Xiulan membawa beberapa potong daging rusa ro segar. Pergi mengunjungi paman besar Lu Qingsong. Lu Xiulan menceritakan soal Pang Bei berburu dan menjadi penjaga gunung. Semuanya kepada Lu Qingsong. Xiao Bei sudah bisa berburu? Ja. Sekarang dia pandai berburu. Di tengah rasa senangnya, Lu Qingsong berbalik masuk rumah, mengambil jarum benang dan sebuah tombak terjumpai merah. Busur panah yang belum dirakit. Terima kasih, Kak. Untuk apa berterima kasih? Aku sebagai kakak saja tak mampu melindungimu. Ngomong-ngomong, kau sungguh tinggal di gunung. Terus begitu juga? Bukan jalan keluar. Ayah cepat atau lambat akan tahu. Kakak tahu kau mengkhawatirkan kesehatan ayah.
Tapi tak perlu sampai bersembunyi di gunung seperti itu. Bisa merahasiakan sehari, sepanjang sehari ayah sudah menderita demi kita semua. Tubuh ibu juga tidak baik. Ia juga mudah menangis. Kalau tahu urusanku, bukankah matanya bisa rusak karena menangis? Kakak tenang saja. Aku sekarang baik-baik saja. Masih bisa makan daging. Aku tidak bicara lagi. Harus cepat pulang membuat pakaian untuk Xiao Bei. Melihat punggung adiknya pergi, hati Lu Qingsong campur aduk. Ia tahu. Meski adiknya berkata ringan. Namun kenyataannya hidup 3 ibu dan anak itu di gunung sangat sulit. Saat Pang Bei pulang, melihat perlengkapan baru yang disiapkan ibunya. Hatinya dipenuhi kegembiraan dan rasa terima kasih. Menerima tombak berjumbai merah yang cukup berat dari ibunya. Hati Pang Bei bergetar penuh semangat. Ibu, aku tidak apa-apa. Ada pakaian dipakai juga tidak akan masuk jauh ke hutan. Di bawah gunung juga tak bisa terus diburu. Sekarang kita punya tombak. Beberapa hari lagi aku mau meminjam pahat tepi sungai mencari ikan untuk dimakan. Bukan ibu cerewet. Saat ibu banyak sekali pemburu mati di gunung. Siapa di antara mereka yang tidak lihai berburu dan berpengalaman? Pemburu tua belasan tahun. Namun akhirnya jasad pun tak tersisa. Para tetua desa berkata, di gunung ini tinggal dewa gunung. Jika sampai membuatnya murka, tidak akan bisa pulang lagi. Pang Bei tidak percaya dewa gunung. Tapi ia juga tahu gunung ini pasti ada binatang buas besar. Ibu, aku berjanji pada ibu, aku hanya berburu di sekitar sama sekali tidak akan nekat masuk hutan dalam. Pergilah memungut kayu bakar. Mengasapi kulit sudah menghabiskan malam ini tidak ada kayu untuk menyalakan api. Ibu masih harus bersama Xiao Chen menyiapkan pakaian kulit untukmu di gunung. Terlalu walau tidak bertemu binatang buas, tetap mudah mati membeku. Setelah itu Pang Bei keluar rumah untuk memungut kayu bakar. Namun saat Pang Bei menunduk memungut kayu, tanpa sadar ia berjalan terlalu jauh. Ia meluruskan badan dan tiba-tiba ia melihat ada beberapa jejak kaki di tanah. Jejak kaki itu bukan milik manusia, melainkan berderet mirip jejak kaki anjing. Pang Bei dengan ragu mengikuti jejak itu. Di sepanjang jalan masih terlihat sedikit noda darah. Kalau tebakanku benar, ini bukan jejak kaki anjing, melainkan dan jumlahnya. Pang Bei berbalik dan berlari pulang. Begitu Pang Bei melangkah masuk rumah, ia melihat seseorang berjalan dari depan. Ia melirik mantel militer orang itu yang penuh tambalan. Hatinya langsung mengerti. Itu kakak keduanya, Pang Genan. Bukankah ini buruh kecil keluarga kita? Rahin, kenapa tidak pulang membantu di rumah? Berani berkelahi dengan kakak besar. Kau sungguh hebat ya. Memang naga melahirkan naga. Phoenix melahirkan Phoenix. Pandai menggali lubang. Ibumu, Kuma, kau juga cuma pantas jadi kuli. Kenapa bicaramu masam sekali? Apa sup tepung asam di rumah? Semuanya masuk ke otakmu? Setiap kata yang kau ucapkan bau benar-benar membuat orang muak. Jangan tidak tahu diri. Kali ini, ayah sudah memaafkan kalian. Pulanglah bekerja. Bekerja dimanapun sama saja. Apa kau benar-benar ingin mati membeku di gunung? Lihat pakaian compang-campingmu itu. Kalau kau suka memungut kayu, pulanglah dan pungut di rumah. Kayu bakar kakek nenek saja tidak cukup. Kalau ada urusan, kalau katakan, jangan menggangguku bekerja. Asal kau pulang bekerja, aku berbaik hati. Mantel ini bisa kupinjamkan padamu 2 hari. Tidak sudi. Kau memakai mantel kelihatan seperti pengemis. Kau Anja, kau iri. Karena aku punya mantel militer. Kau tidak punya. Tepat saat Luciulan membawa pakaian yang sudah selesai dibuat. Masuk ke rumah Xiao Bei. Cepat pakai ini semua. Melihat Pang Bei dan Pang Chen memakai pakaian kulit baru. Sedangkan dirinya tidak punya apa-apa. Hati Pang Nan langsung sangat tidak seimbang. Kalau, kenapa hanya membuat untuk mereka berdua? Tidak membuat untukku, ini putra dan putriku. Kalau kau suka pakaian seperti ini, minta orang dewasa keluargamu membuatkannya. Untuk apa datang membuat ribut di rumahku? Awalnya Pang Nan masih bangga dengan mantel militer di tubuhnya. Namun, dibanding jaket kulit rusa Ro pada ibu dan adiknya, ia mendadak merasa mantel militernya jadi kusam. Kalian menindas orang. Aku akan pulang mengadu pada ayah. Silakan mengadu. Dan aku juga memperingatkanmu. Jangan terus datang ke komune. Sekarang aku penjaga gunung komune. Kalau kalian terus mengganggu, aku akan memanggil ketua kami untuk membereskan kalian. Ketakutan oleh ucapan Pang Bei. Luhai, sebagai kepala brigad, terkenal sangat membela orang sendiri. Di daerah pegunungan ini, ia punya wibawa seperti raja gunung. Kalian tunggu saja. Aku akan mengadu pada ayah sekarang. Pagi-pagi keesokan harinya, Pang Bei bangun dan bersiap berangkat. Pang Bei segera tempat ia memasang jerat. Setelah tiba, Pang Bei menemukan sekelompok serigala sedang mengepung kambing. Sebelum musim dingin, serigala memakai taktik menggiring kambing gunung jatuh dari tebing, lalu membiarkan bangkainya membeku di salju. Saat makanan langka, mereka akan mencari kembali daging beku itu untuk mengisi perut. Pang Bei bersembunyi di samping, menunggu kawanan serigala pergi, lalu diam-diam menyelinap ke menyeret bangkai kambing gunung, berjalan ke arah rumah. Bu, lihat ini. Dari mana kau membunuhnya?
Beruntung aku menemukan ini. Dan aku menemukan simpanan daging beku kawanan serigala. Ada banyak kambing gunung. Tapi harus menunggu serigala pergi dulu baru bisa diambil. Sekarang tidak berani mendekat. Kawanan serigala liar masuk ke gunung dalam. Mana aku berani masuk? Cuma terlihat dari puncak gunung. Tempat itu harus mencari orang menemani aku membawanya pulang. Aku sudah memikirkan daging kambing gunung itu untuk mengundang warga desa makan. Minta mereka memperbaiki pagar luar, lalu membangun gudang tanah dan menggali lubang penyimpanan sayur. Ibu jangan keluar menungguku lagi. Sekitar sini ada serigala. Aku bisa menghindar. Tapi ibu tidak bisa. Terlalu berbahaya. Lebih baik kau jangan masuk gunung lagi. Kawanan serigala bukan main-main. Bu, ibu, sekarang apa? Aku penjaga gunung. Orang masih mengandalkan aku untuk mengusir serigala liar. Ibu, tenang, hati-hati mengundang semua orang datang. Aku juga berpikir membuat beberapa perangkap untuk mengusir kawanan serigala liar. Mengandalkan senapan tua ketua itu. Dasar apa perkataan ibu? Sama sekali tidak kau dengarkan? Aku salah. Aku tidak berani lagi. Kau baru berapa umur? Sudah ingin melawan serigala. Kau tak sayang nyawa? Kau tidak mau menikah? Bu, aku tidak akan sendirian melawan kawanan serigala. Perangkap bisa melakukan itu. Kenapa aku harus mempertaruhkan nyawa? Harus pakai akal. Koba, kenapa kawanan serigala masuk desa? Karena makanan mereka kurang. Saat aku memasang jerat di gunung, aku sudah mengamati. Buruan di sekitar sini sebenarnya tidak banyak. Yang paling sering kita buru tetap rusa roh di bawah. Sedangkan kambing gunung liar yang kutemukan hanya bisa dibilang keberuntungan kawanan serigala. Ini kekurangan buruan seperti ini. Kenapa kawanan serigala tetap datang? Itu berarti mereka diusir kemari oleh sesuatu. Sedangkan buruan di sekitar tidak bertambah. Itu mereka bukan mengejar buruan sampai kemari, yang mengusir mereka. Seharusnya kawanan serigala lain. Kawanan serigala yang lebih besar. Kalau kita ingin mengusir serigala ini, mustahil menunggu mereka pergi sendiri. Kita hanya bisa memaksa mereka. Semua ini kau dengar dari mana? Siapa yang mengajarimu? Pang Bei. Ia malah lupa pengalaman bertahan hidup di alam liar. Semua hasil penjelajahannya sendiri dulu diajarkan langsung oleh instrukturnya. Aku hanya berpikir begitu saja. Jangan-jangan setelah hampir otakku jadi lebih pintar. Liu Xiulan pernah mendengar pendongeng yang datang ke desa. Orang yang mati membeku di gunung. Ada yang tubuhnya direbut roh gunung, lalu menyamar sebagai manusia. Jangan. Liu Xiulan segera menggeleng. Meski ia agak percaya takhayul, tapi ia lebih rela percaya putranya sudah tercerahkan. Ia benar-benar tidak bisa menerima dugaan itu. Karena itu berarti putranya sudah mati. Anakku sudah dewasa. Kau hangatkan diri di dekat api. Ibu masakkan sup kambing untuk. Setelah makan malam, Pang Bei pergi mencari ketua. Tiba di rumah ketua, mendengar Pang Bei bercerita soal kawanan serigala. Mendengarnya sampai berkeringat. Dasar bocah nekat. Kenapa nyalimu sebesar itu? Kau tahu, ada serigala masih pergi. Kau bodoh atau apa? Senapan tak mungkin diberikan. Bagaimanapun peluru terbatas. Senapan hanya satu. Kalau serigala masuk desa, kita tak punya apapun yang efektif untuk menghadapi kawanan serigala. Saya hanya mengamati dari jauh. Tidak berani mendekat. Anda tenang saja, ketua. Saya akan berhati-hati. Jadi, kau mencari ingin aku membantu apa? Saya ingin meminjam tenaga orang. Anda tidak akan membiarkan mereka pergi. Saya berniat melakukan bumi hangus pada kawanan serigala. Mereka tak punya makanan. Mereka harus bisa. Besok pagi aku suruh orang mencarinya. Setelah membuat janji dengan ketua, Pang Bei akhirnya punya pegangan. Keesokan paginya, Pang Bei sudah siap sejak dini. Orang-orang sudah kupanggilkan untukmu. Kau mau mengaturnya bagaimana? Sebagian orang ikut aku masuk gunung membawa kambing gunung pulang. Bagian lainnya menebang kayu. Kita usahakan sebelum tengah hari semua barang sudah dibawa pulang. Sisanya mulai memperbaiki halaman rumah kami. Selain itu aku butuh sebuah gudang bawah tanah. Dan aku perlu membuat beberapa perangkap besar. Dipasang di sepanjang kawasan ini. Bangun lapis pertahanan melawan kawanan serigala di gunung. Dengan begitu, desa punya perlindungan tertentu. Tapi orang-orang ini masih belum cukup. Makanan siang yang kau siapkan cukup? Tenang, daging pasti cukup. Hanya makanan rumah saya tidak punya. Asal ada daging sudah cukup. Karena ini membangun pertahanan luar untuk komune. Maka makanan tepung siang hari bisa ditanggung brigade kita. Begitu semua orang mereka langsung bersemangat bisa dapat makan siang. Juga ada daging. Pekerjaan ini bagus sekali. Pang Bei membawa regu kecil ini langsung menuju bawah tebing. Tak lama kemudian mereka menemukan tempat kambing gunung jatuh. Melihat begitu banyak kambing gunung, orang-orang yang ikut semua girang sampai tak bisa menutup. Mereka langsung mengangkut kambing-kambing gunung keluar dari pegunungan. Ketua! Kali ini pilihan Anda pada Xiao Bei benar-benar hebat. Dia tahu menggiring kambing pemimpin jatuh dari membuat kambing-kambing itu melompat tebing. Kau memang cucu luar kakekmu. Kemampuan ini sudah terukir di tulangmu. Ketua, saya mengundang semua orang makan daging kambing. Kalian membantu membangun tidak rumah berlebihan, saya. Kan? Tidak berlebihan. Sebanjak ini. Xiao, kau dapat dari mana? Adik. Kau benar-benar melahirkan putra yang baik. Untuk tempat kita ini, melahirkan penjaga gunung yang hebat. Kemampuan berburu Xiao Bai ini kelak pasti melampaui guru tua. Lela, Istirahat.
Dulu aku panggil beberapa orang bersama membersihkan kambing-kambing ini. Simpan kulit kambing untuk membuat selimut yang masak sup jeroan kambing. Malam makan daging kambing. Beberapa orang kemari. Siang ini makan sup jeroan kambing. Malam nanti, Pang Bei mengundang kita makan daging kambing. Beberapa orang lagi kembali ke brigada mengambil sedikit bumbu. Panggil beberapa perempuan yang jago memasak. Jangan pakai tenaga janda dan anak yatim ini. Mereka masih harus melewati musim dingin. Tidak lama kemudian, orang-orang desa semua mempercepat gerak. Bekerja pun lebih bersemangat. Semua istirahat lagi makan. Bekerjalah baik. Hendak aku aturkan kau menjadi ketua regu patroli gunung. Peyman, kalau saya menjadi ketua patroli gunung, saya bisa bekerja sedikit di desa. Mendapat uang atau tidak. Kalau ibu terus di gunung, ya bisa menjadi kau ini benar-benar berbakti. Tentu. Saat panen kita membaik tahun depan, aku akan mengizinkan ibumu ikut kerja kolektif. Bisa mendapat poin kerja. Itu juga bisa bersekolah. Kalau begitu, terima kasih Paman Hai. Terima kasih apanya? Bicara dengan paman besarmu. Kalau tidak, paman besarmu mengira kau masih membencinya. Paman besar. Paman sudah sibuk sepanjang pagi. Paman harus memeriksa agar kuat baru tenang. Paman besar. Kenapa tidak datang makan? Hari ini ada daging. Bukankah dia di rumah menjaga anak? Paman bicara apa? Bawa anak-anak sekalian. Apa masalahnya? Selain itu, aku minta ibu membungkus untuk kakek dan nenek macan di rumah. Orang sebanyak ini. Membawa keluarga kemari tidak enak kan? Lagi pula, ini dihitung poin kerja. Paman pikir apa? Dagingnya aku yang menyediakan. Keluarga kerabatku sendiri. Orang lain bisa bilang apa? Cepat panggil Bibi dan yang lain kemari. Sebentar lagi makan. Lu King Song juga tergoda. Bagaimanapun istri dan anak bisa makan daging. Tentu itu hal baik. Istirahat dulu. Sebentar lagi, makan. Dagingnya cukup tidak? Masih. Selain itu kulit kambing sebanyak ini. Kau mau membuat apa? Kita bertiga membuat mantel. Ditambah selimut. Alas tidur. Masih ada sisa. Di dekat sini ada pasar gelap. Lu Xiulan tertegun. Pada saat itu Lu kebetulan lewat. Ingin membeli pangan ya? Di bawah gunung, tapi kau harus mencarinya menjelang senja. Mereka baru keluar saat itu. Ibumu tahu tempatnya. Ketua, senapan dan peluru bisa didapat. Bisa. Beberapa lembar kulit kambingmu itu tidak cukup. Senapan juga perlu uang. Juga perlu 200-300 baru bisa didapat. Semali. Kalau benda itu tidak mahal, apa bisa dibeli yang agak murah dulu? Asal bisa dipakai. Nanti, setelah Xiao Bei ajak orang lagi. Kalau mendapat barang bagus, itu sudah cukup untuk membeli. Aku beritahu kau, jangan sampai tertangkap. Kalau tertangkap, akan sangat merepotkan. Hati-hatilah. Jangan membuat kekacauan untuk saja. Menjelang malam. Pang Bei, menjelang malam. Tiba-tiba terdengar gerakan aneh gemeris yang membuat Pang Bei waspada. Seperti suara napas beruntun. Bukan seperti suara manusia. Gawat! Bu! Cepat bangunkan Xiao Chen. Masuk ke gudang bawah tanah. Kau tidur sampai linglung? Ada? Serigala? Mana? Datang. Siang tadi baru diperbaiki pagar. Malamnya sudah datang. Siang kita menyembelih begitu banyak kambing. Bau daging dan bau darah serigala kemari. Lu Xiulan ketakutan dan langsung bangun. Menggendong Pang Chen yang masih tidurnya. Lalu berlari ke gudang bawah tanah. Untung gudang bawah tanah sudah dibuat. Kalau tidak, hari ini benar-benar celaka. Mau apa? Sepat. Melihat ibu dan adiknya di dalam gudang bawah tanah. Pang Bei. Kalau dirinya ikut turun, serigala, mereka tetap tak bisa menghindar. Saat ini, harus mencari cara mengusir atau serigala. Memancingnya. Kalau aku masuk, kita menyerahkan nyawa pada langit. Bu, jaga Xiao Chen baik-baik. Jangan khawatirkan aku. Xiao? Pang Bei membawa tombak panjang. Sendirian berjalan keluar dari halaman kecil. Begitu melihat serigala pemimpin, dalam beberapa gerakan serigala pemimpin pun putus napas. Melihat aura Pang Bei, serigala lainnya berhamburan kabur. Hingga keesokan paginya, semua orang melihat di depan pintu kulit serigala yang sedang dijemur. Mereka semua tercengang. Itu kulit serigala kan? Tentu. Ini memang kulit serigala. Sepertinya baru saja diburu. Siapa tahu? Jangan. Siapa tahu? Serigala ini memang lemah. Atau mungkin sebenarnya serigala-serigala itu tak semenakutkan itu. Tepat. Saat Lu Xiulan kebetulan keluar. Kulit serigala ini dari mana? Kak, tadi malam serigala menerobos masuk. Xiao Bei untuk melindungi kami berdua membunuh serigala itu. Ia masih tidur. Aku ingin membiarkannya tidur lebih lama. Pang Bei membunuh seekor serigala sendirian. Bagus. Kalau Pang Bei punya kemampuan ini, kita bisa tidur dengan tenang. Semuanya. Lihatlah anak orang bisa membunuh serigala untuk kita. Apa lagi yang harus kita katakan? Cepat semuanya bekerja. Usahakan pagar cepat selesai.
Ketua dan yang lain sudah hendak pergi. Ketua menyuruh ibu memberitahumu. Kerjakan baik-baik. Ini surat pengangkatan dari brigade. Mulai sekarang bisa secara sah dan wajar. Gunung. Putra ibu memang hebat. Kau adalah penjaga gunung muda di brigade kita. Kau harus bekerja baik-baik. Juga harus perhatikan keselamatan. Ibu, tenang. Aku tidak apa-apa. Daging di rumah kita tidak banyak lagi kan? Perlu mempertimbangkan. Menukar kulit berlebih dengan pangan. Kalau saat salju besar sumber makanan kita jelas berkurang. Itu tidak baik. Tapi itu harus ke pasar gelap kalau tertangkap. Gawat sekali. Pasar gelap. Barang apa yang kita bawa? Orang seperti pada dasarnya tak ada yang mengurus. Siapa yang mau repot mengurus kita? Kita berburu juga tak ada yang mengurus. Benar. Kalau ikuti perkataanmu, kita turun gunung mencari sedikit pangan. Ibu tahu di mana ada pasar gelap. Pagi-pagi keesokan harinya naik gunung memeriksa perangkap yang sebelumnya ia pasang. Tak disangka ternyata ada 2 ekor babi hutan. Sepertinya terjebak perangkap, lalu mati membeku di gunung ini. Di sampingnya juga ada seekor rubah. Pang Bei melihat rubah itu seperti tidak berniat jahat. Setelah membereskan ia berjalan sepanjang nyata rubah itu. Mengikutinya sampai pondok kecil. Pang Bei menoleh melihat. Rubah itu berdiri di sana menatap Pang Bei. Baru saat itu ia menyadari kaki rubah itu terluka. Pang Bei berpikir sejenak. Dan tidak mengusirnya. Ya ampun, Xiao Bei. Kenapa kau membawa Nenek Husan kemari? Nenek? Bukankah itu dia? Ini Nenek Husan. Ini cuma seekor rubah. Jangan sembarang bicara. Saat kecil ibu pernah melihat beliau. Waktu itu, beliau memang belum terlalu besar. Tidak sebesar sekarang. Ibu sudah melihatnya saat kecil. Rubah ini sudah rubah tua. Jangan bicara omong kosong di sini. Rubah tua, ibu memperingatkan. Di tempat kita tidak ada orang yang berani tidak hormat pada Nenek Husan. Pantas saja makhluk ini begitu pintar. Kau berburu babi hutan, kenapa kau begitu berani? Babi hutan ditembak pun sulit mati. Bukankah ini karena beliau yang memberikannya setelah itu, ikut aku pulang. Nenek Husan memberikannya padamu? Untuk apa aku berbohong? Ibu lihat aku orang yang bisa menangkap babi hutan. Kalau bukan beliau yang membantu, aku pasti tidak bisa. Lusiulan melihat babi hutan, lalu melihat rubah. Kejadian di depan mata ini sungguh sulit dijelaskan. Ini juga cara paling mudah untuk menjelaskannya. Kita bersihkan babi hutan ini. Bawa 1 ekor untuk dijual saja. Tukar sedikit pangan. Dengan begitu hati kita lebih tenang. Kalau begitu, cepat kita urus ini turun gunung. Lalu ibu dan anak itu memanggul karung turun gunung. Langsung menuju pasar gelap. Pang Bei membawa daging babi sambil melihat kiri kanan. Tak lama kemudian ia melihat seorang lelaki tua. Di bawah kakinya ada papan. Tertulis menerima hasil gunung dengan harga orang. Ini saya. Rupanya gadis ajamu mana? Lama tak bertemu. Ayah saya sudah tua, tidak bisa turun gunung. Ini putramu? Kami ingin menjual sedikit hasil hutan. Di tengah salju dan kami ingin menjual sedikit hasil hutan dan es begini. Di gunung masih bisa menemukan hasil hutan liar. Ini daging buruan. Bukankah katanya tak bisa turun gunung lagi? Siapa yang memburunya? Saya yang mendapatkannya. Saya mewarisi pekerjaan kakek saya. Mudah. Koba kuliah. Ini 5 mau 1 jin. 5 mau? Kenapa? Merasa aku memberi terlalu banyak. Kakekmu pelanggan lamaku. Kelak mungkin kau juga sering datang. Jadi kupakai harga kakekmu. Ia justru merasa sedih kalau menurut pengetahuannya sendiri. Daging babi semurah apapun harusnya 10 yuan 1 jin. Setelah dipikir tahun 60-an 5 mau 1 jin. Itu benar-benar sudah sangat mahal. Kalau begitu, terima kasih. Orang tua itu menyuruh Pang Bei mendalamkan daging babi, lalu memakai sempoa untuk menghitung. Totalnya 56 yuan 5 mau. Pandangan Pang Bei tiba-tiba melihat di rak orang tua itu ada sebuah pistol Mauser. Nak, kau tertarik pada Mauser cepat lambat ini? Ini juga Anda jual hanya saja kalau kau memakai senapan ini untuk berburu. Benda ini cocok untuk melawan Jepang sialan. Untuk berburu hewan tidak terlalu cocok. Kau juga belum pernah jadi tentara. Benda ini tidak terlalu cocok untukmu. Saya cuma tidak terbiasa memakai senapan berlebih enak yang standar. Anda juga melihat saya masih memanggul senapan panjang naik memang tidak praktis. Sebaliknya pistol ini beban saya lebih ringan. Ditambah ini Mauser cepat lambat. Bisa tembakan tunggal dan bertemu masalah. Cara menyelamatkan diri lebih banyak. Ini tidak murah. Setidaknya butuh angka ini. Pang Bei. Maksud orang tua itu pasti bukan 10, melainkan 100. Kau membeli benda ini untuk apa? Kalau tak hati-hati menembak diri sendiri. Kalau aku naik gunung, benda ini bisa menyelamatkan. Siapa tahu aku akan bertemu apa? Perkataan anak itu benar. Memang, Behi. Tapi senjata ini juga tidak kujual. Ini sahabat lamaku. Dulu saat Jepang sialan datang dengan senjata ini, aku membawa belasan bandit. Hanya mengandalkan senjata ini menerobos keluar dari kepungan. Aku menembak mati belasan penerjemah Jepang sialan.
dan juga membunuh 6 tentara Jepang. Kalau begitu Anda pahlawan tidak sampai begitu. Aku hanya muak melihat Jepang sialan itu. Tapi kalau kau menginginkannya, bukan berarti tidak bisa. Behini, kau carikan aku 100 ekor ikan besar. Senjata ini kuberikan padamu, termasuk sarung pistol ini dan sekotak peluru itu. Untuk apa Anda butuh 100 ikan? Cucuku mau menikah. Untuk pesta, belum tahu menyiapkan apa. Kebetulan sekali. Sudah ada babi hutan. Juga perlu sedikit ikan. Biar semua orang makan sampai kenyang. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Bisa didapat. Ibu dan meninggalkan pasar dan berjalan pulang. Kita ini sudah dianggap punya pangan. Musim dingin kita tidak keluar, juga tidak apa-apa. Musim kita bisa melewatinya. Ujian melewati sudah terlewati. Besok aku tidak naik gunung. Aku mau memancing musim dingin. Kau sungguh mau mencarinya? Untuk apa mencari senjata? Kita tinggal di hutan gunung yang dalam. Bukan hanya ada binatang buas. Bagaimana kalau ada orang jahat? Lusyur dan berpikir. Memang benar. Kalau begitu besok ibu ikut denganmu. Biarkan Xiao Chen menunggu di rumah bersama Nenek Husan. Ibu siapkan makanan mereka. Itu sudah cukup. Bak, Xiao Chen, Huga, besok kau jangan keluar pintu baik-baik. Siapapun yang mengetuk, jangan dibuka. Nanti kakak langsung memanjat tembok masuk. Aku tahu. Pagi-pagi keesokan harinya, Pang Bei pergi mencari Lu Hai untuk meminjam pahat es. Ingat, kembalikan semua barang milik umum. Boleh, tapi jangan saja dikembalikan. Kalau begitu, Pang Bei tersenyum membawa pahat es keluar. Baru berjalan tidak jauh. Ia kebetulan berpapasan dengan Lu Kingsong. Kau membawa pahat es. Mau menangkap ikan? Aku pergi bersama ibu untuk menukar barang. Pihak kakek Gao bilang kalau bisa mendapat 100 ikan besar. Ia setuju menukar mauser miliknya untuk tua Gao sungguh berkata begitu. Tapi itu harta kesayangan tua Gao. Dia mau menukarnya denganmu. Kalau begitu, tunggu sebentar, ikut denganmu. Urusan menangkap ikan lebih banyak orang lebih baik. Paman besar. Kenapa paman tidak mencegah? Kalian ibu dan anak tinggal di gunung. Ada serigala saja sudah sekali. Bisa saja bertemu orang jahat. Di gunung sering muncul buronan. Mereka semua pembunuh tanpa berkedip. Kau juga tahu memakai senjata. Tembakanmu juga akurat. Punya satu di badan. Bukan hanya melindungi keselamatan. Juga bisa jadi alat mencari makan. Benar tidak? Monster itu cocok untuk memanggul senapan panjang masuk gunung. Badanmu masih terlalu kurus. Tidak. Tunggu paman. Sebentar. Paman pulang mengambil beliung es. Kita pergi bersama. Baiklah. Kebetulan nanti malam pulang. Kita buat sedikit sup ikan untuk bibi. Dan adik sepupu minum. Paman juga bawakan 2 ekor untuk kakek dan nenek. Bilang saja paman sendiri yang mendapatkannya. Kau boleh juga berbakti pada orang tua. Setelah itu, Lu Kingsong memanggul beliung es, lalu pergi bersama Pang Bei. Begitu Lu Kingsong masuk halaman, ia melihat sesuatu. Berlari mendekat. Aduh, kenapa Nenek Husan juga ada di sini? Jangan takut. Itu paman besarku, bukan orang jahat. Lan, kenapa kau mengundang Nenek Husan masuk ke rumah begini? Kau mau melakukan apa? Jangan, kau mau jadi medium dan membaca dupa? Pri, kakak bicara apa? Belia mengikuti Xiao Bai pulang. Juga pernah menyelamatkan Xiao Bei. Musim dingin terlalu dingin. Tidak punya tempat pergi. Jadi menumpang di rumahku. Biarkan beliau memulihkan luka juga. Belakangan sekitar sini ada serigala. Jangan sampai terluka. Kalau Xiao Bei sudah sepantasnya menjadi penjaga gunung. Bahkan Nenek Husan pun menyetujuinya. Benar. Kami juga tidak akan menyakiti beliau. Kami rawat makan minumnya baik-baik. Lagi pula di gunung juga tak ada orang lain. Biarkan saja beliau tinggal. Melihat kakak pun tenang. Si Hulan, kau sungguh beruntung. Melahirkan putra sebaik ini. Bahkan peri rubah di gunung melindunginya. Pasti tidak akan kenapa-kenapa. 3 orang itu tiba di tepi tempat menebar lubang setelah menentukan. Mereka memegang beliung dan mulai melihat keponakannya begitu terampil. Lu Kingsong tak bisa menahan rasa penasaran. Kau belajar semua ini dari siapa? Kenapa kau bisa semuanya? Biasanya dia suka berlari kemana-mana di luar. Apa saja dipelajari di rumah. Setiap hari dia berlari dan sering naik memungut kayu bakar. Khadijah hampir tumbuh besar di gunung. Anja Saha. Tak, dia belajar sebanyak ini membuktikan dalam tulang Xiao Bei mengalir darah keluarga kita. Lahir sudah tahu berburu, terlahir untuk pekerjaan ini. Sambil menunggu menarik jaring, Pang Bei sendiri juga memancing cukup banyak ikan kecil campuran. Hampir sudah bisa menarik jaring pertama. Hari ini cukup menebar 3 kali jaring. Pang Bei dan Lu Kingsong bekerja sama menarik jaring ke atas. Banyak sekali ikan. Musim dingin mudah dilewati.
Mereka bertiga merapikan barang, menarik kereta es untuk pulang. Baru sampai di sisi hutan, Pang Bei berhenti. Si Hao Bei, ada orang datang. Kenapa paman tidak mendengar? Beberapa menit kemudian, Lu Qingsong mendengar suara langkah kacau dari kejauhan. Gawat! Ada orang diserang. Bersiap. Paman besar, bawa ibuku bersembunyi. Biar aku yang mengurus. Mana boleh anak sepertimu maju, sedangkan orang dewasa bersembunyi. Itu tidak pantas. Aku penjaga gunung lihat aura keponakannya. Lu Qingsong sampai tertegun. Kita sembunyi. Kakak, benarkah membiarkan Xiao Bei sendirian? Kau harus percaya pada putramu. Tolong! Pang Bei berjalan menyongsong orang-orang itu. Ia mengabaikan orang yang panik berlari, lalu memegang beliung es mendekati serigala pemimpin. Pang Bei melompat, langsung menghantam kepala dengan beliung es. Pang Bei memegang beliung tatapannya tinggi tajam. Sisa serigala yang menyeringai. Kemari. Aku mau lihat siapa yang tak takut mati. Semua serigala ketakutan mundur. Akhirnya semuanya kabur. Sekali lihat Lu Qingsong langsung mengenali. Ini orang-orang brigade produksi. Kalian masuk gunung untuk apa? Bukankah ketua sudah bilang tidak boleh naik gunung? Apa karena melihat Xiao Bei keluarga kami bisa naik gunung? Lalu kalian berpikir kalian juga bisa? Apa kalian merasa kalian lebih pandai berburu daripada ketua dan aku? Tahu kenapa kami tidak berani naik gunung? Saat itu ketua juga kebetulan membawa orang naik gunung mencari mereka. Kalian pergi melakukan apa? Gunung belakang pun berani kalian karena melihat Pang Bei. Seorang anak bisa naik gunung. Maka kalian juga bisa naik. Bukankah kalian mencari mati? Bagaimana kali ini? Diselamatkan oleh seorang wajah anak. Kalian cerah sekali ya. Sangat membanggakan ya. Kami tahu salah. Kelak tidak berani lagi. Gunung, sekalipun Anda menyuruh kami juga tidak berani lagi. Terlalu berbahaya. Sekarang, aku umumkan. Mulai hari, gunung ini hanya boleh dimasuki Pang Bei. Selain dia, siapapun yang berani naik dianggap mencuri aset umum. Malam ini, brigade mengadakan rapat penyimbangan pikiran kalian ini harus dikritik keras. Harus dikritik supaya seluruh brigade mendapat pendidikan dengan baik. Tua tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Ini juga karena saya belum mengusir serigala saja. Akan segera memikirkan cara mengusir serigala. Tidak ada hubungannya denganmu. Kawanan serigala sudah bertahun-tahun selama ini. Tidak ada cara. Nanti kalau kau melihat orang di gunung, laporkan padaku. Lihat bagaimana aku mengurusnya. Semua orang ingat baik-baik. Mulai sekarang, Pang Bei, orang brigade kita, bukan hanya penjaga gunung, tetapi Lu Hiasa benar. Kita, ketua, tidak salah. Dengarkan, ketua. Tenang saja, Xiao Bei. Kelak adalah rumahmu. Begitu semua orang kembali ke desa, mereka melihat seseorang berlari datang. Xiao Bei, gahok aja, sangat seperti hendak membunuh orang. Dia masih berani datang kemari. Kalau laki-laki, angkat barang kalian. Aku ingin lihat, hari ini dia mau apa? Berani menyentuh keluarga kita. Menurut kalian harus bagaimana? Akar dia, perempuan pembawa sial. Keluar kau! Kau makan dari rumahku, minum dari rumahku, lalu pergi begitu saja. Kau masih tahu malu? Pang Jo, dasar bahinggan. Kau memukul adikku, juga menyiksa keponakan laki-laki dan keponakan perempuanku. Dasar Hanggi. Kau masih merasa benar? Mata Lu Qingsong merah menyala. Ia langsung ingin menerjang Pang Yofu. Cepat tahan dia! Mak, Daso, kau ini nekat sekali. Harus bayarnya. Pang Yofu melihat begitu banyak orang sedang menahan Lu Qingsong. Ia makin sombong. Pengecut, pukul aku kalau berani. Lu Qingsong menendang, membuat Pang Yofu jatuh terguling. Lu Xiulan awalnya pergi menghentikan kakaknya, namun Pang Bei dengan satu tangan menahan Lu Xiulan. Bagaimana? Dia pun saat dia memukul ibu, apa dia pernah memikirkan lagi kakak ipar memukul? Itu hal yang wajar. Kemanapun ada yang bisa menyalahkan. Paman besar tidak membawa senjata. Lu Xiulan mendengarnya dan tertegun. Tinjanya masuk akal. Ini untukmu karena menindas adik. Ini untukmu karena memukul Xiulan keluarga karena menindas keponakan. Dasar ini rumah memukul perempuan. Penjel luar coba tunjukkan keberanian. Berani malah kehabisan nyali. Aku beritahu kau Pang Yu, kau datang ke King Longgou menindas orang kami. Apa kau merasa nyawamu terlalu panjang? Pang Yufu dipukul sampai bengkak seperti kepala babi. Saat ini ia sudah tidak punya kegagahan tadi. Dasar perempuan pembawa sial. Kalau berani seumur hidup jangan pulang. Aku memang seumur hidup ini tak akan pulang lagi. Aku bercerai denganmu. Bak! Kau mau ceraikan? Kembalikan mahar keluargaku. Mahar? Mana kulit binatang bawaan keluarga kami? Muntahkan semuanya. Selain daging yang dulu keluarga kami bawa, juga kau muntahkan semua. Xiulan di rumahmu
Selama bertahun-tahun, dipukuli, juga bekerja untuk keluargamu. Berapa upah yang kau bayar? Baiklah. Kau tidak mau ganti rugi juga tidak kembalikan anak-anak padaku. Kau berani mengakuiku? Lihat rupa putranya. Pang Yufu terpaku. Dalam mata Pang Bei melintas cahaya dingin. Seperti binatang buas yang hendak marah. Sedang memperingatkan musuh. Kenapa? Kau masih berani memukul ayahmu? Anak? Duraka. Untuk apa aku memukulmu? Pergi sekarang. Kita sudah pisah rumah. Selama bertahun-tahun di rumah kalian mengerjakan pekerjaan semua kotor dan selain itu barang bawaan pernikahan dulu jauh lebih berharga daripada sedikit jika kau mengembalikan barang. Kami juga mengembalikan. Dengar tidak? Aku beritahu mulai hari ini. Pang adalah orang brigade kami. Kau dengarkan baik-baik. Kalau kau berani menyentuhnya sedikit saja, pilih sendiri sebidang. Tanah bagus di gunung belakang untuk kuburan. Anak, kelak kalau kau berani pulang, aku patahkan kakimu. Setelah meninggalkan ancaman, Pang Yufu pun pergi. Seiring kabar Pang Bei membunuh serigala sendirian. Menjebar di Luhai memanfaatkan keadaan untuk mengadakan rapat sedikit di antara kalian. Karena Pang Bei menjadi penjaga gunung kita. Ada juga sebagian orang Pang Bei bisa melakukannya. Ku gak bisa. Kalau ingin mencoba, aku tegaskan lagi. Tak seorang pun boleh naik gunung. Saat ini sekitar kita ada kawanan serigala. Kalau tidak punya kemampuan, berarti mencari makan. Aku membuat satu keputusan. Senapan berburu tua desa kita. Menurutku sebaiknya langsung diserahkan kepada Pang Bei. Bagaimanapun senapan ini memang untuk penjaga gunung berburu. Ketua, kalau tidak ada senapan, bagaimana jika serigala masuk desa? Benar. Tanpa senapan ini, kita harus mempertaruhkan nyawa melawan serigala. Ketua, saya tidak nyaman memakai senapan ini. Suaranya juga besar. Untuk naik gunung mudah memancing hal yang lebih besar. Bagaimana kalau brigade kita mengumpulkan belikan Pang Bei sepucuk pistol? Benar. Senjata di desa kita tidak cukup. Kita ajukan ke regu bersenjata di kota. Usulan ini menurutku bisa. Begini. Kau kumpulkan uang sendiri. Cari sepucuk senjata. Tunggu tahun depan brigade punya uang. Baru kami ganti. Tidak. Asal Anda tidak mempermasalahkan mencari senjata sendiri. Maksudnya apa? Kau mencari senjata kita semua. Siapa berani mengadu? Aku akan mengusir orang itu keluar. Kalau mau menyelidiki hal ini, selidiki kita semua. Menurutku, kita laporkan saja. Minta penjatahan. Atasan pasti tak menyetujui. Kita manfaatkan alasan itu untuk mencari sendiri. Tapi atasan harus memberi surat persetujuan. Katakan saja senjata sudah diberikan. Kalau begitu, brigade beri saya surat persetujuan saya dulu. Pergi mencari senjata. Begini. Brigade keluarkan 50 juan. Sisanya nanti. Kalau ada uang baru diberikan. Serius. 5 pasti bisa mendapat cukup banyak peluru. Dasar boga. Barusan masih pura-pura luhur di depanku. Bukankah kau kekurangan uang dan peluru? Saya asal bisa mendapat dan mendapat peluru saja akan membasmi kawanan serigala ini untuk semua orang. Kau tidak membual kan? Kawanan serigala juga bisa kau habisi. Kau mau membeli senapan mesin? Jujur saja. Kau pernah memakai benda ini? Kalau tidak ada urusan saya pulang dulu. Keluarga saya juga sedang khawatir. Keesokan harinya, Pang Bei membawa perlengkapannya. Datang ke rumah ketua. Kau benar-benar pahlawan besar brigade kita. Raja serigala pun bisa kau buru. Kawanan serigala tak akan berani mendekat lagi. Semua hanya keberuntungan. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Kemampuan. Sebesar apapun keberuntungan tidak berguna. Apakah bersiap turun gunung menjual barang? Hari ini brigade harus mengirim jerat. Kebetulan bisa mengantarmu. Terima kasih, Ketua. Senjata sudah ada jalannya? Kau tenang saja membelinya. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Buru sehebat kau. Tidak boleh tidak punya senjata. Sudah ada. Di rumah kakek Gau, di bawah ada sebuah mauser. Saya mau mendapatkannya. Benda itu tidak memakan tempat. Sekarang tubuh saya masih kecil. Tidak terlalu cocok. Selain itu musim dingin di gunung. Membawa senapan panjang memang tidak praktis. Selain itu saya mau mencari gagang tombak. Gagang tombak pendek saya patah. Itu di brigade. Aku carikan satu untuk regu patroli. Tunggu sebentar. Kuberikan padamu. Terima kasih, Ketua. Sepanjang jalan berguncang, akhirnya mereka sampai di bawah gunung. Kek, saya membawa barang yang Anda butuhkan. Barangmu juga sudah kusiapkan. Masuk dan ambil. Dalam rumah. Anda tidak memeriksa barang? Kau membawa benda ini. Tidak perlu diperiksa. Orang sendiri. Ini benda apa ada artinya? Dengan benda ini membuktikan kau adalah pemburu yang diakui gunung. Tidak ada pemburu demi keuntungan kecil. Menghancurkan nama baik sendiri. Nak, berburu bukan hanya perlu kemampuan. Reputasi juga penting. Ingat, Pang Bei mengangguk. Ia menyimpan pistol Mauser. Lalu berpamitan pada orang tua itu. Sudah kau bawa pulang? Benda ini tetap harus kau simpan baik-baik. Jangan dipamerkan kemana-mana. Mudah menimbulkan masalah. Bendaku hanya kubawa saat naik biasanya. Tidak akan kukeluarkan. Ibu tahu, putra ibu sudah besar. Hal-hal ini tak perlu ibu cemaskan lagi. Benar. Kau bisa memakai senjata sekecil itu.
Bisa. Meski ini pistol, tapi mudah dibawa. Lagi pula kalau tidak menembak hewan besar. Sudah. Selain, ini Mauser cepat lambat bisa menembak beruntun. Terjadi. Ibu mertuamu datang. Dia datang membuat keributan. Ibu, tak perlu pergi. Kau pergi untuk apa? Urusan orang dewasa kecil sepertimu jangan ikut campur. Tidak, bukankah ini soal pangan? Ikuti saja, kata kakek. Ibu rapikan beberapa karung sudut dinding itu. Kita bawa. Pang Bei dan Lu Kingso masing-masing memanggul satu karung. Nenekmu biasanya di rumah juga seperti itu. Memang sangat semena-mena. Begitu tidak puas langsung bertahun-tahun. Kalian benar-benar menderita. Ayo, kita selesaikan dulu urusan ini. Lihat mereka menindasku. Datang kemari cuma karena pangan dulu kan? Keluarga siapapun bukan tuan tanah besar. Hidup tetap harus berjalan. Kalian sudah pisah rumah. Jadi bukankah pangan harus dikembalikan pada kami? Pangan tidak ada. Kalau kau mau, aku bisa memberimu 2 karung ini. Tapi ada satu syarat. Kita jelaskan dulu. Setelah menerimanya, kalian seumur hidup seluruh desa jadi saksi untuk kami. Kalau kau masih lain kali kami tidak akan sungkan. Lihat keluarga lu kami. Lalu lihat keluarga kalian. Macam apa itu? Benar. Seluruh keluarga kalian tak ada yang baik. Benda macam apa? Baik. Aku juga bukan ingin menindas kalian. Aku hanya. Sudah. Jangan bicara lagi. Membawanya pulang bagaimana? Paman keduamu di luar desa. Tak berani masuk. Baiklah. Suruh dia masuk mengambil barang. Kelak, jangan datang lagi. Tidak. Kalau tidak ada urusan, aku pergi. Paman ingat ikan yang kita tangkap. Semuanya tidak kecil. Dari mana kau punya banyak ikan kecil? 1 karung untuk makanan rumah. Karung untuk kemarin ibuku sudah menyiapkannya. Ibuku suka bersih-bersih. Tahu itu. Kau memberi nenekmu makanan anjing? Memang dasar boka. Urusan kawanan serigala telah berakhir. Bayangan hitam di hati semua orang. Akhirnya bisa dianggap menghilang. Ibu, kenapa? Brigade produksi terjadi masalah besar. Pangan dirusak tikus. Banyak pangan rusak. Bukankah di gudang semua memelihara kucing? Selain rumah siapa tak punya 2 kucing belang? Kali ini berbeda. Tikus itu sangat besar. Tubuhnya berbulu merah. Bahkan tidak takut kucing. Orang desa ingin menyuruhmu menangkapnya. Kau tahu berburu. Lihat, apakah ada cara menghadapi benda ini? Aku memang tahu berburu. Tapi aku juga tidak tahu menangkap tikus. 2 hal ini tidak sama. Kalau benar-benar tidak bisa, pakai racun tikus. Tikus makan racun seperti makan permen. Kalau begitu, aku harus melihatnya. Ia tidak menyadari rubah itu. Diam-diam mengikuti dari belakang. Sampai hampir masuk desa. Pang Bai baru menyadari. Hei, untuk apa kau mengikutiku? Kau juga mau melihat keramaian? Menonton keramaian memang lebih seru bersama. Ayo, kenapa Xiao Bei juga mengundang Nenek Husan kemari? Pang Bai tersenyum. Diam-diam membawa rubah berjalan maju. Setelah sampai di halaman, rubah itu berjalan santai mendekat. Lalu melompat cepat. Langsung menggigit seekor tikus besar. Dan membunuhnya seketika. Tak lama kemudian tikus mati memenuhi tanah. Xiao Bei, kau benar-benar hebat. Bahkan Nenek Husan bisa kau undang untuk menunjukkan kuasa. Nenek Husan menangani urusan ini. Bukankah juga harus diberi kemampuan? Putraku, semua orang sudah melihat selain itu. Putraku yang dia lakuin, Nenek Husan. Apa yang tak bisa ia lakukan? Sekarang Nenek Husan masih di rumahku. Ulan, kau tidak bercanda kan? Nenek Husan masuk ke rumahmu. Kalau rumahmu bernasib buruk, beliau bisa mencelakai putra kecilmu. Memang Nenek Husan. Dan beliau menyelamatkan nyawa Xiao Bei. Sepertinya ingin tinggal di rumah Pang Bei melewati musim dingin. Hal yang agak aneh adalah Nenek Husan ini sepertinya agak takut pada Xiao Bei. Semua orang juga melihat Nenek Husan berada di sini selama bertahun-tahun. Beliau selalu dianggap semua orang sebagai dewa gunung. Menurut aturan desa kita, hanya orang yang diakui yang berhak masuk gunung. Sekarang ini membuktikan memang pilihan tepat untuk penjaga gunung. Kali ini masih ada yang tidak setuju. Ini Nenek Husan yang memilih Xiao Bei melindungi. Kita harus berterima kasih padanya. Nenek Husan saja sudah setuju. Kalau kita tidak setuju, tunggu beliau datang mengacau di rumah kita, bisa gawat. Akhirnya, setelah seluruh warga desa memberi suara secara kolektif, 3 orang keluarga Pang Bei bergabung dengan Brigade Xinglonggou. Lan, urusan sebesar perceraian. Kau bahkan tidak pulang memberitahu. Di matamu masih ada ayah ini? Aja, berdirilah. Jangan membuat orang menertawakanmu. Pulang dengan ayah. Lan juga sudah tidak punya pilihan. Aku sudah bertekad bercerai. Sejak aku menikah ke sana, dia terus memukuliku. Saat Lu Siulan sedang bimbang, Pang Bei berbicara di samping. Dia memukul terus. Aku bisa mengingat, dia terus memukul. Semua orang di desa tahu. Dia cuma pengecut. Minum berhut. Memukul. Bagaimana ayah dulu mengajarimu? Dipukuli. Tapi kau masih apa yang kau tunggu? Aku tidak ingin ayah tahu. Kau takut aku merasa bersalah. Siapa yang tidak pernah salah menilai orang saat ayah bisa disergap binatang-binatang itu?
Dan kau berani terangan melawan apa yang kau pikirkan. Tak perlu nama baik lagi? Nama baik? Untuk apa aku perlu itu? Apa bisa ditukar makanan? Atau membuat ibuku tidak dipukuli lagi? Lu Yuantong tak bisa menahan tawa. Serai. Ya, cerai itu bagus barang keluarga mereka. Ayah punya 20 yuan. Berikan pada mereka. Ayah, uang ini tidak bisa kuambil. Ini uang ayah untuk hari tua. Ayah juga masih harus berobat. Pang Bei sekarang mengambil pekerjaan ayah. Ia sudah bisa mencari uang. Kami bisa mengembalikannya pelan-pelan. Ayah, kenapa harus memberi uang pada mereka? Memukul adikku. Selesai. Bukankah kau sudah memukulnya? Rahib, tidak perlu terus berkaitan dengan mereka. Kalau kau tidak, mereka akan terus menempel. Kalau sudah diberi, mereka masih datang lagi. Bisa memukul mereka. Bertindak pun harus punya alasan. Solwang, aku bisa mengurusnya. Kakek jangan khawatir lagi. Bocah ini hebat juga. Dulu saja belum tumbuh lengkap. Sekarang sudah punya kemampuan. Aku sudah melihat kau memburu serigala dan membawanya pulang. Keahlian keluarga kita ini akan terputus begitu saja. Kusangka tidak berhasil. Cucu luar malah meneruskan itu. Sampai Lu Yuantong berbalik. Karena sudah menjalani profesi, kau harus tahu sebaran di gunung. Kira-kira di mana ada apa? Peta ini adalah jerih payah seumur hidupku. Awalnya hendak kutinggalkan untuk paman besar, tapi dia tidak punya tekad pandai berburu. Kau nak bisa melakukannya. Ini diwariskan padamu. Bukan hanya ada sebaran hasil alam, juga ada beberapa tanda. Tempat mana bisa dilalui, tempat mana harus hati-hati. Dan ada tempat-tempat yang sama sekali tidak boleh didatangi. Semua sudah ditandai di peta. Terima kasih, kakek. Benar-benar berguna bagiku. Ku dengar kau ingin menghadapi kawanan serigala. Benar. Serigala itu licik. Kalau kau ingin menangkap, harus memikirkan cara menangkap raja serigala mereka. Raja serigala adalah yang memimpin binatang-binatang itu. Kalau kau menemukan raja serigala, kau bisa menyelesaikan kawanan serigala. Kalau tidak menemukannya, itu sangat berbahaya. Kau harus memutar otak. Raja serigala tidak mudah dihadapi. Sekarang aku sudah meminta membantu membuat perangkap besar. Saat waktunya tiba, memanfaatkan untuk beradu dengan mereka. Aku kawanan serigala tidak bisa dihabisi. Kalau kau ingin membunuh Raja Serigala, hanya mengandalkan benda di tanganmu tidak cukup. Untuk membunuh Raja Serigala, tubuhmu masih belum cukup. Jadi kau harus memakai ini. Meski ibu dimarahi beberapa kata, namun secara umum, keluarga tetap sangat ramah kepada mereka. Setelah pulang ke rumah, ia kebetulan melihat Pang Qian sedang bermain dengan rubah di halaman. Kakak, pulang. Hari ini kakak mendapatkan barang bagus. Kemarilah. Apa? Ikan yang kakakmu bawa ibu. Tangkap. Kali ini musim dingin, benar-benar tidak perlu takut lapar. Ada ikan untuk dimakan. Bagus. Biar paman yang membawanya kembali. Istirahat saja seharian. Si kau, paman juga searah. Baiklah, kalian istirahat dulu. Paman pulang dulu. Kelak sering-seringlah pulang menjenguk kakek nenek. Mereka benar-benar menyukaimu. Kakak, aku antar kakak. Tidak, terlalu gelap. Jalan sulit kau nanti jatuh. Kakak pulang dulu. Paman besar. Aku antar paman besar. Sekitar sini. Paman ada serigala. Anak ini sudah tahu peduli pada orang lain. Kalau begitu kau antar paman sebentar. Si Hao Bei. Kita pergi memanggil orang. Tidak. Kita sudah dikepung binatang-binatang ini. Itu Raja Serigala. Lama kemudian, seekor serigala berbulu putih salju mendekati mereka. Melihat kawanan serigala makin mendekat. 1-2 ekor sudah tak tahan lagi. Bersiaplah bertarung mati-matian. Pang Bei mengikat pisau dengan tangannya memakai tali. Lalu menerjang ke arah kawanan serigala. Xiao Bei, jangan mau apa. Raja Serigala menyeringai. Langsung menerjang Pang Bei. Pang Bei mengayunkan golok panjangnya tanpa sungkan. Enyahlah. Tepat saat Pang Bei sudah siap bertarung sengit, terdengar derap langkah gemerisik. Dan terdengar suara rengekan membuat serigala putih teralihkan. Pada saat Pang Bei mengerahkan seluruh tenaga, menebaskan satu serigala putih itu langsung memerah darah. Pada saat Pang Bei akhirnya melihat jelas siapa yang membuat suara itu. Itu serigala liar mengejar beberapa langkah, hendak berbalik. Tak, di jalan mereka menemukan bangkai 2 anak serigala. Mati kau! Dasar binatang! Ayo lanjut lawan aku! Pang Bei, kawanan serigala menoleh. Baru saat itu mereka menyadari Raja Serigala mereka sudah mati. Mereka ketakutan dan segera berbalik kabur. Xiao Bei, kau tidak apa-apa. Kita berdua punya kisah untuk dibanggakan. Nah, kau membuat paman hampir mati ketakutan. Kau digigit serigala. Kita membunuh seekor raja serigala. Paman besar,
Ini cukup untuk dibanggakan. Untuk dibanggakan seumur hidup. Banyak pemburu seumur hidup pun tak bisa memburu Raja Serigala. Kau ini. Begitu bertindak langsung Raja Serigala. Saat mereka berdua masih mengobrol, tiba-tiba terdengar suara lirih di samping. Pang Bei memakai pisau menyingkirkan rumput kering. Ia menemukan di dalamnya jelas ada dua anak serigala gemetar. Melihat anak serigala gemetar, berlari ke arahnya. Pada akhirnya ia tetap tak tega membunuh mereka. Aduh, Mak. Kenapa kau masih membawa anak serigala pulang? Cepat buang. Kau tidak tahu serigala tak bisa dijinakkan? Paman besar. Benda ini bisakah anjing juga dijinakkan dari serigala? Dua anak serigala ini kupelihara sejak kecil. Pelan-pelan dilatih. Selain, mereka juga bisa dilatih sedikit. Menjadi pembantuku saat naik. Sangat berbahaya. Serigala tak bisa dibuat jinak. Aku saja berani membawa Nenek Husan pulang. Masa takut dua anak serigala? Dasar boka. Nyali kau benar-benar besar. Baiklah. Kau putuskan sendiri. Setelah itu paman dan keponakan menarik kereta es, melanjutkan perjalanan pulang. Kakak, bukankah kakak sudah pulang? Bantu, tarik barang ini ke dalam. Kenapa banyak serigala? Kalian berdua berburu malam. Siapa yang berburu malam-malam? Mau mati? Kami berdua bertemu serigala di jalan. Kalau bukan karena hari ini aku sudah tamat. Bu, ibu jangan takut. Aku menemukan dua anak serigala. Kelak dipakai seperti anjing pemburu. Apa? Anak ini kenapa berani sekali? Anak serigala pun berani kau ambil? Cepat bawa pergi. Serigala tak bisa dijinak. Tidak. Di rumah kita masih ada Nenek Husan. Hari ini kalau bukan karena paman besar benar-benar tamat. Nenek Husan di mana? Melihat putranya bersikeras. Lu Xiulan juga tidak enak mengatakan apa-apa. Kenapa serigala ini berbeda dari yang lain? Seluruh tubuhnya putih. Ini Raja Serigala. Ini Raja Serigala? Kalian berdua membunuh Raja Serigala? Bukankah Xiao Bei yang melakukannya? Kau membunuh Raja Serigala? Kali ini pekerjaanku benar-benar mantap. Baiklah, setelah kali ini, asal Xiao Bei tidak masuk hutan dalam, pada dasarnya tak akan ada bahaya lagi. Kali benar-benar bernasib besar. Xiao Kelak tidak boleh nekat seperti itu lagi. Benar. Kelak tidak berani lagi. Harus diberi balasan. Tentu harus. Kau itu benar. Aku pergi menangkap seekor ayam. Nanti kita persembahkan pada Nenek Husan. Baik, aku pergi menangkapnya sekarang. Untung di sini disisakan bibit untuk tahun depan. Kalau dimakan habislah. Tapi udang ini tidak bisa selesai ditangkap dalam sehari. Biarkan Nenek Husan menangkap. Beliau menangkap sehari. Aku catat poin kerja sehari akhir tahun. Saat membagi pangan. Boleh. Kalau begitu, biarkan ibumu juga ikut bekerja. Kalau tidak, di rumah juga menunggu. Begitu kau harus membereskan semua tikus di sini. Baik, kelak Nenek Husan akan semua orang mengatur sedikit pekerjaan untuk ibuku saja. Bagaimana gudang pangan? Hari ini dia berjasa besar. Tikus tidak lagi semerajalela. Perlu beberapa hari lagi. Hampir berencana besok pagi melihat perangkap apakah menangkap ayam hutan untuk menambah gizi agar dia pulih jika dia membereskan wabah tikus. Ketua sudah berkata pada semua orang mengizinkan ibu ikut kerja. Hanya tidak poin kerja juga tapi yang penting ada pekerjaan. Ibu boleh ikut kerja. Sungguh atau tidak? Untuk apa aku membohongi ibu? Orang kalau tidak percaya, ibu bisa tanya. Kalau bisa ikut kerja, keluarga kita punya satu sumber hidup lagi. Ibu juga tidak perlu selelah itu. Sebagai seorang ibu, ibu juga tidak sampai tidak berguna. Ibu, bicara apa? Bukan ibu membantu mengurus semua ini. Bagaimana aku bisa tenang pergi berburu? Pagi-pagi keesokan Pang Bei sangat awal memeriksa perangkap. Benar-benar ada dua ayam hutan terperangkap. Setelah pulang ke rumah, Pang Bei melempar salah satunya kepada Nenek Husan. Kau keluar sejak pagi. Sampai sekarang belum beristirahat di rumah. Ibu rebus daging untukku. Aku tidak lelah. Yang terutama bekerja keras tetap salju besar menutup gunung. Aku mau mendapatkan semua persediaan tahun baru lebih dulu. Tahun baru sebentar lagi tahun baru ya. Ibu, bahkan tahun baru pun dasar berani menertawakan ibu. Dulu di rumah mereka semua mengingatkan hal ini. Membicarakan masakan apa untuk tahun baru. Ibu tak perlu mengingatnya. Tahun ini berbeda. Keluarga kita merayakan tahun baru sendiri. Ibu buatkan untuk sebenarnya aku juga belum terpikir. Tahun baru harus agak meriah. Tapi, apa hari ini ibu punya sesuatu yang ingin dikatakan padaku? Kenapa aku merasa ibu seperti ingin bicara setelah tahun baru ini? Kau 18 kan? Aduh, ibu bilang begitu. Sepertinya memang 3 hari lagi aku 18. Benar kan? Bibi kedua di desa berkata, di desa kita ada seorang gadis, Putri Lu. Kalau dihitung silsilah, dia kakak keempat ibu. Kau harus memanggilnya paman keempat. Sama dengan 2 bulan lebih tua darimu. Keluarga itu juga sedang cemas. Jadi menyinggung masalah ini. Kau juga harus mulai mempertimbangkan. Berkeluarga kan? Menikah?
Bu, apa tidak terlalu cepat? 早什么 Cepat? 早？ Apanya? 我像你这么大， Ibu sudah menjadi ibu, bukankah agak main-main? Main-main. Kau juga akan menjadi orang berkeluarga. Menikah itu sungguh perkara besar. Kau menikah lebih awal. Selagi tubuh ibu masih sehat, ibu masih bisa membantumu merawat anak. Tapi masalahnya, Bu, aku baru seberapa besar. Hidupku sendiri. Belum kujalani dengan jelas. Ibu terlalu terburu-buru. Lagi pula. Di rumah juga tidak ada tempat untuk menikah. Kalau begitu bukankah ibu malah merugikan orang? Setidaknya harus membangun satu rumah. Lalu kau rencananya kapan mencari istri? Ibu sudah bicara dengan bibi kedua. Setidaknya bertemu sekali. Bagaimana? Kalau kau tahun depan bicara dengan ketua keluarga kita bangun satu rumah kecil lagi. Cocok? Ya sudah. Belum tentu orang itu tertarik pada bocah ini. Ibu hanya ingin mencoba. Ibu tahu urusan ini. Sudah lama kau simpan di hati. Bukankah kau pernah berkata pada ibu, kau ingin menikah? Waktu itu hanya untuk membuat ibu senang. Ibu menganggapnya sungguhan. Bertemu sekali juga boleh. Seperti kata siapa tahu cocok. Benar tidak? Kalau tidak cocok, ibu juga jangan marah. Bagaimanapun keluarga kita baru mulai bangkit. Itu, Pang Chen, kondisi keluarga kita benar-benar belum bisa dibilang baik. Tunggu 2 tahun lagi. Keluarga kita membaik. Dengan keahlianku. Mau mencari istri seperti apa tidak bisa. Benar kata ibu kan? Ucapan putra ibu benar. Putra ibu tampan. Juga punya kemampuan. Tidak boleh sembarangan menikahi istri. Seperti bibi kedua itu. Orang macam apa itu? Keluarga kita harus mencari orang baik. Cepat. Terjadi masalah besar. Ada apa? Terjadi di pihak pertanian. Menerima sekelompok pemuda terpelajar turun desa. Ada 8 orang. Brigade produksi kita. Akibatnya anak-anak muda itu berjalan kaki sendiri. Lalu tersesat. Ada orang di bawah gunung melihat mereka masuk gunung. Aku takut terjadi sesuatu. Masuk? Mereka salah masuk gunung kan? Benar. Kali ini meski kawanan serigala sudah kita bersihkan. Tapi sebenarnya sebelum kau membunuh sudah diserang binatang buas lain. Saya takut akan terjadi sesuatu. Apa? Raja Serigala datang ke tempat kita karena ada binatang buas yang menyerangnya. Kalau tidak, kenapa Raja Serigala manusia seperti itu? Kawanan serigala tidak akan mendekati desa manusia. Mereka juga takut manusia. Menurutmu mungkin binatang buas apa? Tidak, mungkin hewan buas. Tapi mungkin juga pemburu liar. Lalu masih bengong? Untuk apa? Ikut aku mencari orang, apapun situasinya. Tidak. Dalam kelompok pemuda terpelajar ini, ada laki-laki dan biar saya bawa senjata. Aku juga harus membawa senapan. Jangan sampai terjadi sesuatu. Aku menunggumu di kantor brigade. Cepatlah. Perhatikan keselamatan. Jangan sekali-kali sok dengar. Tidak. Aku tahu. Ibu. Setelah berkata membawa mauser dan peluru. Juga membawa pisau militer dan tombak panjang. Untuk pencarian masuk gunung. Pang Bei tetap percaya diri. Ini juga bukan pergi mencari mati. Halan. Kita harus bergegas. Semakin cepat menemukan mereka. Makin cepat menanggung bagi mereka. Tetap sangat menegangkan. Bagaimana? Sebelumnya sudah ada orang terluka. Kalau tidak ada Pang Bei memimpin jalan, mati pun mereka tak berani masuk gunung. Ketua, lihat jalan dari bawah gunung menuju adalah jalan kecil di bawah punggung gunung. Sekarang kita berada di lereng gunung. Kalau mereka masuk gunung dan salah jalan, mereka hanya bisa lewat sana. Kau secepat ini sudah mengenal jalan gunung. Bukankah karena memberiku peta gunung? Kalau tidak, bagaimana aku tahu? Mendapat pengakuan orang tua itu membuktikan kau lahir untuk melakukan pekerjaan anak-anak muda itu. Mungkin pergi kemana? Mereka sudah lama masuk gunung. Pasti akan mencari tempat beristirahat. Sedangkan di gunung yang terlihat seperti jalan menuju hutan tua itu. Kalau begitu celaka. Hutan tua. Tak boleh dimasuki sembarangan. Ada harimau tanda peta kakekmu. Di atas juga ditandai ada harimau. Orang lain sebenarnya hanya ikut untuk mengisi jumlah yang benar-benar berguna. Hanya Pang Bei seorang. Jika ia tidak mau pergi, maka orang itu tidak bisa diselamatkan. Meski akan agak mengecewakan. Tapi benda yang kita pegang sekarang, jika benar-benar bertemu harimau, pada dasarnya kita tidak mampu melawan. Harimau tidak mungkin diam di satu tempat. Juga belum tentu selalu berkeliaran di hutan. Bagaimanapun harimau itu makhluk akan mengubah wilayahnya. Berjalan ke sana kemari. Kita harus segera memutuskan. Mengambil risiko menyelamatkan orang. Tidak menyelamatkan. Pikiran Pang Bei. Jauhi lampaui ketenangan. Yang seharusnya dimiliki Komune menyerahkan orang kepada kita. Tidak boleh membiarkan mereka celaka seperti ini. Mencari tetap harus mencari. Kita kali dulu. Kalau tidak menemukan petunjuk,
maka tak bisa membuktikan mereka masuk hutan tua. Kalau mati di dalam, itu memang nasib mereka. Kita juga tak punya cara yang baik. Bagaimanapun sudah berusaha sekuat. Bagaimana menurut kata-kata Luhai? Sangat tersirat. Tapi Pang Bai mengerti. Mungkin mereka belum masuk hutan tua. Begitu kita turun mencari petunjuk memikirkan. Pang Bai memimpin regu kecil. Langsung menyusuri punggung gunung. Menuju jalan kecil di bawah gunung. Setelah turun ke lereng bawah, Pang Bai sudah merasakan ada yang tidak benar. Xiao Bei terlalu sunyi, dingin. Hewan gunung memang sudah sedikit. Tapi saat aku di gunung, juga tidak sesunyi. Setidaknya sesekali bertemu hewan secara logika. Pada musim dingin, peluang menemukan makanan jauh lebih besar daripada di atas gunung. Dan suhunya juga sedikit lebih tinggi. Berjalan selama di jalan bahkan tak bertemu seekor kelinci. Ini jelas tidak normal. Ditanya Pang Bai seperti itu, Luhai juga tertegun. Yang lain pun merasakan suasana tegang jika kita belum mencari. Kita tak bisa menjelaskan kepada komune. Pang Bai menunduk berpikir sejenak. Ia sebenarnya juga tidak ingin menyerah. Walau hanya masuk melihat, itu juga seharusnya biarkan orang lain ke tempat aman dan menunggu kita. Berdua punya senjata. Bisa masuk mencari sebentar. Hika juga bisa lari lebih cepat. Bukankah itu lebih berbahaya? Kita berdua punya menghadapi binatang buas. Akan menakuti sebagian besar hewan buas. Selain itu lebih mudah bagi kita berdua untuk lari. Ditambah, di sini hanya Anda dan saya yang tahu. Bukankah kau tidak salah? Kalau begitu kita berdua berangkat, sisanya segera kembali. Tanpa perintah ada yang boleh masuk gunung sendiri. Saat hanya tersisa 2 orang. Gerakan mereka juga menjadi lebih lincah. Mereka segera mempercepat langkah. Mungkin memang di dalam benar-benar menuju hutan tua. Anak-anak ini bodoh atau apa? Jalan ini jelas tidak ada jejak kaki. Tapi mereka masih terus jalan. Mereka banyak orang dan tidak tahu jalan. Kecepatannya pasti tidak Sebaiknya cepat. Kita mengejar secepat mungkin. Urusan seperti ini. Aku mendengarkanmu. Melihat jejak di tanah, sepertinya mereka belum lama banyaknya remah makanan di tanah. Kemungkinan sudah menghabiskan bekal kering yang dibawa. Ini pun kau tahu. Kau bukan hanya bisa melacak mangsa, tapi juga bisa melacak pekerjaan manusia. Utamaku memang mengejar orang. Berburu hanya pekerjaan sampingan. Sekarang tak perlu melakukan itu lagi. Tiba-tiba berhenti. Ia segera melihat batang sebuah pohon. Luhai juga mengangkat kepala. Akhirnya ia menemukan tempat yang diamati Pang Bai. Adalah bekas cakaran sesuatu. Waktu terbentuk lebih awal daripada jejak kaki di tanah. Dengan ketinggian ini. Menurut Anda ini dibuat oleh apa? Bekas kasar seperti ini. Dan posisi itu biasanya hanya beruang dan makan tutul. Tapi jarak posisi ini jelas agak kecil dan mencakar ke atas. Makan tutul timur laut tebal tipis bekas tidak seperti makan tutul timur laut. Tutul timur laut seharusnya meninggalkan tidak akan sepanjang. Jelas ada sesuatu yang mengasah cakar. Harimau kalau sekarang bertemu harimau timur laut, pada dasarnya hanya bisa lari. Sama sekali tak bisa melawan. Apalagi bicara menyelamatkan lebih orang. Tidak mungkin. Xiao Bei, kita cepat. Lanjut. Lihat bisa mengejar mereka tidak. Setelah menemukan bekas cakaran, keduanya segera mempercepat. Sebagian pemuda terpelajar ini berasal dari selatan. Mereka sama sekali belum pernah merasakan musim dingin timur laut. Bagaimana bisa tahan suhu di sini? Angin rasanya seperti pisau kecil mengiris. Di antara mereka juga ada 3 gadis. Menurutmu bodoh tidak? Anak punja sekaya jiwa petualangan. Xiao, tingkat pendidikanmu tidak rendah ya? Kau sekolah menengah. Bisa dibilang begitu. Asli ini lulus setelah kelas 8. Sedangkan Pang Bai sendiri masuk tentara. Tentu tingkat pendidikannya jauh melampaui mereka. Jangan Jong bergerak di depan mereka berdua di atas batu lereng kecil. Sepertinya ada seseorang sedang berjongkok. Samar-samar hanya terlihat bentuknya. Namun mata Luhai jelas menunjukkan ketakutan. Ia tahu. Itu jelas bukan manusia. Mana mungkin manusia berlari ke sana dan berjongkok. Ia juga pernah berburu. Ia tahu benda ini. Ini burung hering berjanggut. Xiao Bei, ada benda ini di sini. Bukan pertanda baik. Artinya sekitar sini ada sumber bangkai. Saya juga sedang memikirkan itu. Ini tidak mudah untuk sementara. Jangan cari di sekitar sini. Apakah ada hewan bukan manusia? Hai mengangguk. Ia mengikuti Pang Bai dengan hati-hati menyusuri hutan. Akhirnya, setelah berjalan Pang Bai menemukan di salju tak jauh ada sesuatu yang mendekat dengan hati-hati. Hasilnya ia menemukan di tanah ada seekor rusa yang sekarat. Xiao Bei, menurutmu ini digigit apa? Kemungkinan besar harimau. Tidak kita harus sedikit hati-hati. Harimau, kau yakin? Sekitar 80% bisa dipastikan. Jadi sekarang kita harus segera menemukan mereka. Memastikan mereka hidup atau mati. Tidak boleh membuang waktu Luhai lagi. Mengangguk kuat. Ia juga tahu Pang Bai tidak salah. Pang Bai terus mempercepat. Tidak lama kemudian, Pang Bai kembali berhenti. Luhai, kali ini ia merasa darahnya membeku.
Karena kali di atas salju terlihat genangan darah. Itu mereka dalam bahaya. Tapi berbahaya. Berbahaya. Mereka temui. Bagaimana kau tahu? Pang Bei mengangkat kepala. Tatapannya jatuh pada pohon tidak jauh. Kemudian Lu Hai juga melihat ke sana. Di tempat yang dilihat Pang Bei ada 2 bekas tebasan pisau. Pisau. Jangan-jangan mereka bertemu orang jahat. Jangan banyak bicara. Cepat Pang Bei mengejar sepanjang jalan, tapi tidak lewat jalan melainkan menyusuri tepi hutan. Pasti mereka. Saya memutar dari samping. Anda jaga jarak dan ikuti. Anda bertugas mewaspadai mencegah mereka masih punya teman. Apa? Kau mau 1 melawan 3? Tidak. Kau baru berapa umur? Mereka semua orang nekat. Berburumu memang tidak buruk. Urusan ini bisa dianggap membunuh. Sudah sampai di mulut. Lalu tak Anda ingin mereka membunuh pemuda terpelajar atau membiarkan saya membunuh mereka? Mengerutkan kening. Ia menatap Pang Bei. Saat ini Pang Bei seperti berubah menjadi orang lain. Wahanja tenang, seolah tidak peduli soal membunuh orang. Xiao Bei. Ini membunuh orang. Kau tidak takut dulu? Tak. Sekarang sudah lama tidak lagi membunuh orang. Tapi mereka ini tak berbeda dari binatang. Dibunuh. Ya dibunuh. Jika saya benar-benar membunuh orang jahat, Anda harus bersaksi untuk saya. Kau berpikir aku yang membawa masa kemari melaporkanmu? Aku Gadi. Kalau begitu Anda dibanding serigala, mereka jauh lebih mudah dihadapi. Kita jalankan rencana. Anda bertugas membantu saya mewaspadai membereskan para bajingan ini dan menyelamatkan pemuda terpelajar. Melihat Pang Bei begitu percaya diri, Lu Hai berpikir sejenak ini memang tidak ada cara lain. Aku dengarkan kau. Kau harus sangat memperhatikan keselamatan. Ingat baik-baik untuk paman. Di mata, nyawa paman tidak sepenting nyawamu. Mengerti? Tenang, sah. Melihat bayangan Pang Bei dengan cepat mendekati orang-orang itu. Hati Lu terasa kosong. Ia juga tidak tahu dirinya melakukan ini benar atau salah. Namun saat Pang Bei sudah mendekat, cegah pun pasti tak sempat. Kakak, gadis-gadis kecil ini masih segar sekali. Sudah berapa lama kita tidak menyentuh perempuan? Nanti setelah pulang kita nikmati sepuasnya. Tentu. Hari ini benar-benar beruntung. Ada orang datang mengantar diri ke pintu. Kalian para bajingan, kami tidak akan tunduk pada kalian. Kami akan maju dengan berani. Selain itu kawan-kawan kami pasti tidak akan melepaskan kalian. Kau masih berani berteriak pada kami? Ku beri tahu saudara kami punya nyawa manusia di punggung. Kalau kau masih berteriak, menguliti dan memanggang mendengar mereka ingin makan daging manusia. Gadis lain ketakutan sampai wajah pucat pasti gadis ini terlalu segar. Aku agak tak tahan lagi. Pang Bei tahu waktu sudah tidak banyak. Ia harus mendekat untuk menyelamatkan orang. Pang Bei tidak ragu. Ia tiba-tiba berdiri. Kecepatan mengangkat senjatanya sangat cepat seperti refleks otot. Dia lawannya bukan orang biasa. Si kurus demi melindungi kakaknya. Ia meraih pisau tebas dan menerjang Pang Bei. Pang Bei tak perlu berpikir. Ia mengangkat moncong pistol hampir tanpa membidik, menembakkan 2 peluru ke tubuhnya. Bandit gunung itu panik. Ini jelas seorang veteran berpengalaman medan perang. Akibatnya saat Liang Sanjing panik, moncong pistol Pang Bei menyapu ke gerakan tubuhnya juga berubah sangat. Orang yang pandai memakai pistol membunuhku. Ternyata seorang anak dari kejauhan bisa melihat, tapi juga tidak terlalu jelas. Iya bisa. Teknik menembak Pang Bei sangat terampil. Jika berada di medan perang, ia juga seorang ahli. Tapi masalahnya hanyalah seorang anak. Tepat ketika Lu Hai masih tertegun, Pang Bei seolah juga segera bereaksi. Ia mulai pura-pura muntah. Reaksi Pang Bei ketika membuat semuanya masuk akal. Xiao Bei, kau tidak apa yang paman katakan padamu. Kau ini so kuat kan? Dasar kau benar-benar belum menabrak tembok. Kali ini tahu sadar. Kaki jadi lemas karena takut. Hampir kencing di celana. Benda ini mungkin membuatmu mimpi buruk. Begitu saja sudah tidak buruk. Kalau diganti paman, tentu lebih baik darimu. Nyalimu memang besar. Halo, kami pemuda terpelajar yang datang ke Brigade King Longgo. Namaku. Terima kasih Kamerat sudah menyelamatkan kami. Boleh tanya apakah Kamerat tahu Brigade Produksi? Kalian berlari ke daerah tak berpenghuni. Kau pikir di sini ada orang? Aku sendiri ketua Lu. Yang ini petugas keamanan penjaga gunung dan patroli kami. Pang Bei, kami datang mencari kalian. Tempat ini bukan tempat untuk bicara. Kita harus segera pergi. Di sekitar sini masih ada harimau. Harimau? Cepat. Kalian anak-anak muda ini benar-benar nekat. Sepanjang jalan berdua melihat jejak harimau. Kalian malah terus masuk. Di jalan tidak lihat tak ada jejak kaki sama sekali. Coba kalian lihat lagi ke depan. Di sini mana masih ada jalan. Kita harus cepat lari. Barang yang kita pegang sekarang sama sekali tidak bisa melawan harimau. Tepat setelah Pang Bei selesai bicara, dari gunung tiba-tiba terdengar suara rendah seperti guntur.
Lari cepat! Lu! Hai berteriak begitu! Darah Pang Bei. Seperti bukankah ini memberitahu posisi kepada harimau? Tapi sekarang berkata apapun tak ada gunanya. Harimau itu pasti sudah tahu posisi mereka. Masih pikir? Lari cepat! Lu hai berlari gila-gilaan di depan tapi ada orang terluka. Pasti tidak bisa lari. Ketu! Anda bawa mereka lari. Saya pancing harimau berbuat gila apa? Kalau harimau mengejarmu, kau lari? Bagaimana? Saya bisa menghindar. Anda senang sekali. Saya ajak harimau jalan-jalan. Anda cepat pergi dari sini. Beri saya sinyal. Beri sinyal bagaimana? Nyalakan asap serigala. Jangan sampai membakar hutan. Setelah berkata Pang Bei berlari ke arah sebaliknya. Lu Hai ingin mengejar. Tapi sama sekali tak bisa mengejar Pang Bei. Sialan. Lihat setelah pulang aku membereskanmu. Sedangkan Pang Bei belum jauh berlari ke arah sebaliknya. Ia sudah berhenti. Karena harimau itu berada tepat di depannya. Jarak kedua pihak kurang dari 100 langkah. Tepat saat harimau itu hampir melancarkan serangan ke Pang Bei. Pang Bei tenang mengangkat moncong pistol dan menembak langsung ke harimau. Pang Bei menatap harimau itu, lalu berbalik lari, menyusuri jalan kecil mengejar semua orang. Ingin membunuh harimau ini di posisi dengan medan benar-benar mimpi. Saat itu Lu Hai masih memimpin semua orang kabur. Saat mereka baru mendekati lereng, ia awalnya ingin mencari ranting untuk membuat asap sinyal, namun sedang bingung mencari kayu di mana. Pang Bei sudah kembali. Dasar bocah tengik, punya sedikit kemampuan saja. Sudah mau terbang ke langit? Ada luka? Kalau kau terjadi apa? Bagaimana paman menjelaskan kepada ibumu? Saya melubangi sedikit pantat harimau. Ia tidak bisa mengejar kita lagi. Tidak akan kuat lagi. Kau melubangi pantat harimau? Triple. Dasar boka. Kau benar-benar luar biasa. Kau punya masa depan. Bakang, kakekmu belum pernah melubangi pantat harimau. Orang bilang pantat harimau tak boleh disentuh. Lumayan menyentuh. Dasar bocah sialan. Kau kira paman sedang memujimu? Kenapa nyalimu sebesar itu? Pinjam dari siapa? Balikan sekarang juga padaku. Kelak saya tidak berani lagi. Kau juga tahu takut? Aku kira kau tak takut langit dan bumi. Bukankah saya demi menyelamatkan orang? Tidak, saya introspeksi. Ini adalah wujud serius. Pribadi, saya introspeksi. Saya akan introspeksi. Tapi kau memang punya sedikit kemampuan. Setelah pulang, aku carikan sedikit peluru untukmu. Senjata mereka tidak mau. Masa peluru juga tidak boleh? Aku tahu, di pihak brigade milisi, di komune, ada senjata seperti milik juga tidak sedikit. Aku akan memintanya. Terima kasih. Lihat wajahmu yang tak ada gengsi. Barang kecil begini saja membuatmu senang. Memang tidak ada gengsi. Saya memang hanya punya sedikit harapan. Ada peluru berarti bisa berburu lebih banyak makanan enak untuk peluru terus melubangi pantat harimau. Kau hebat sekali ya. Tidak akan. Saya hanya berkeliaran di sekitar gunung belakang. Sama sekali tidak akan berlari sejauh ini lagi. Malam ini ke rumah bibimu merebus daging merah untukmu. Kita berdua minum beberapa gelas. Saya tidak bisa minum arak. Ibu tidak mengizinkan. Dengarkan ibu. Kelak kau naik gunung. Kalau tidak minum arak, bagaimana menahan anak ini? Lagi pula kau sudah berapa umur? Sebentar lagi. Jadi Ayana, gadis pemuda terpelajar itu. Paman kenalkan padamu. Saya anak berani menikahi gadis kota. Tidak akan cocok. Lagi pula saya sudah terbiasa liar. Pelan-pelan. Kalau melihat yang katakan pada paman. Paman jadi perantara. Kalau begitu, terima kasih. Dari mulut harimau, mereka membawa pulang para pemuda terpelajar ini. Meski tidak bisa dibilang tanpa luka, tapi setidaknya nyawa mereka selamat. Xiao Bei, lihat putra siulan itu. Bagaimana dia benar-benar seperti dewa gunung kecil turun. Jangan bilang, memang benar. Tidak lihat Nenek Husan sudah datang ke rumah mereka. Menurut kalian, Nenek Husan, kenapa begitu menurut pada Xiao Bei? Soal itu sulit dikatakan. Luka di mana? Ibu dengar kalian bertemu harimau. Pulang tendang dia beberapa kali biar lega. Bocah ini pergi melubangi pantat harimau. Anak ini kenapa nekat sekali? Pantat harimau pun berani dicolek. Xiao Bei, bagaimana rasanya pantat harimau? Lebih empuk dari pantat perempuan tidak? Kalau harimau itu betina, lalu menuntutmu bertanggung jawab cara sembarangan apa? Tidak lihat ada kamera perempuan? Kusuruh kalian banyak membaca. Seolah mau mencabut nyawa kalian saja. Dia bicara apa saja. Benar-benar kasar. Kamera? Apa maksud ucapanmu? Rakyat pekerja adalah yang paling sederhana. Hatimu kotor. Jadi apapun terdengar kotor adalah perhatian semua orang kepada kamera Pang Bei dan kasih sayang mereka. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Datang ke rumahku. Kubuatkan makanan enak untukmu. Hari ini Xiao Bei tidur di rumahku. Besok pagi baru pulang. Malam masih ada rapat. Biar dia tidur di ranjang bata hangat rumahku. Jangan sampai jatuh sakit. Aku ikut kata kakak. Dalam rapat malam, hanya mengatakan Pang Bei menembak luka harimau timur laut, tapi tidak menyebut membunuh 3 perampok. Pang Bei samar-samar merasa Lu Hai sengaja menutupi hal ini. Anja, Pang Bei tidak mengerti. Kenapa tak ada orang yang mengajukan keberatan? Para pemuda terpelajar tidak mengatakan sepatah kata pun saat Pang Bei sedang berpikir. Lu Hai berjalan mendekat. Ketua, hari ini kau ingin bertanya.
Kenapa aku tidak menyebut 3 perampok itu? Pang Bei mengangguk. Orang-orang itu mati pun tidak perlu menyeretmu lebih dalam. Tembakanmu semua tepat, reaksimu juga begitu cepat. Kau ingin diselidiki sampai ke akar-akarnya? Paman tidak mau bertanya kemampuanmu. Belajar dari mana? Juga tidak berminat bertanya. Paman hanya menanyakan satu hal. Tatapan lu jelas menjadi jauh lebih serius. Ketua, silakan. Kau berada di sini tidak punya tujuan lain kan? Saya hanya ingin hidup baik. Sekalian melindungi semua orang di desa. Tidak ada tujuan Kalau lain. begitu bagus. Dalam perjalanan pulang, soal aku sudah memperingatkan mereka. Kalau berani bicara sembarangan, desa tak punya penjaga gunung lagi. Jika kau dipindahkan orang, maka mereka yang menggantikan. Biar mereka berpikir sendiri baik-baik. Sanggup menghadapi serigala, harimau, dan makan sampai hati Pang Bei menghangat. Terima kasih. Ketua, sebenarnya sudahlah. Kalau punya rahasia, simpan saja. Busuk di perut. Bahkan ibumu pun tidak boleh tahu. Dengar, saya tahu. Ketua, selain itu, desa kita masih harus membentuk regu patroli. Setiap tahun harus berpatroli gunung secara untuk mencegah kebakaran hutan. Aku berniat membiarkanmu bergabung. Biasanya tidak ada tugas apa-apa. Hanya pada waktu tertentu. Masuk gunung, melihat kebakaran hutan, dan semacamnya. Sesekali harus bekerja sama dengan kamera polisi, menangkap orang jahat dan sebagainya. Pada dasarnya jarang ada kesempatan. 3 orang itu sudah dibereskan. Tenang, sahat. Ketua. Kalau saya bergabung dengan regu patroli, apakah berarti saya berkala masuk hutan dalam berkeliling? Dasar bocah, kau mengincar harimau itu lagi kan? Aku tahu kau pasti tidak menyimpan niat baik. Kau kira aku tidak tahu saat kau memancing harimau? Sebenarnya kau juga diam-diam menyembunyikan senapan milik orang itu? Aku tahu kau suka senjata. Cari waktu dengan hati-hati. Diam-diam bawa pulang peluru yang kucarikan kalau belum terpaksa. Jangan kau keluarkan dan pamerkan. Tunggu musim semi, aku buatkan aturan agar senapan ini menjadi sah. Paman benar-benar bisa meramalkan. Begitu kau mengangkat pantat, Paman sudah tahu kau mau buang apa. Aku bisa setuju membiarkanmu tinggal. Bukan hanya karena kau berbakti dan punya kemampuan. Sinja, sekitar desa kita tidak terlalu aman. Di peta yang diberikan kakekmu, pasti ada tanda kan? Maksud, di Paman, dalam gunung desa kecil orang Daur. Keadaan di sana sangat buruk. Selain itu, suku kecil dulu selalu berhubungan dengan kita. Hanya saja setelah kakekmu tak bisa pergi lagi, mereka juga jarang berhubungan dengan kita. Tidak tahu keadaan mereka sekarang. Komune beberapa kali berkata padaku, menyuruh kita pergi melihat keadaan mereka. Tidak boleh meninggalkan satu saudara etnis minoritas. Kau mengerti hal ini kan? Cobalah pergi sekali. Saat ini jalan ke sana sudah tidak bisa dilalui. Harus menunggu musim semi. Salju mencair. Kau coba pergi melihat. Pang Bei mengangguk. Ia tahu orang Daur adalah etnis minoritas yang sangat piawai bertempur. Pang Bei juga ingin melihat. Pada era 60-an, seperti apa etnis-etnis minoritas itu? Xiao Bei, kau benar-benar terlalu hebat. Paman sungguh mengagumimu. Menjaga gunung di desa kita turun harus dijabat pemburu terkuat. Kau benar-benar hebat. Awalnya, desa kita punya seorang pemuda Daur. Hampir saja menjadi penjaga gunung. Sayang, Hemon, apa yang terjadi? Jangan-jangan aku merebut mangkuk nasi. Bukan kau yang merebut. Dia yang tidak punya nasib itu mengalami sesuatu masuk gunung berburu. Akhirnya diserang kawanan serigala. Orang pertama di desa kita yang digigit mati kawanan serigala dialah orangnya. Ditemukan. Tidak mungkin orang Daur yang berburu semuanya ahli. Dia memang benar-benar ahli. Juga seorang pemuda baik. Anja, demi melindungi orang lain mundur. Ia dikepung kawanan serigala. Akhirnya, saat kami menemukannya, tubuhnya sudah dicabik serigala sampai tak berbentuk. Kalau membicarakan hal ini, semua salah Direktur Wang datang apa itu? Komune. Benda macam apa beri komando sembarangan? Akhirnya orang pertama yang kabur kacau. Kalau bukan karena dia akan sekacau itu. Bicara sembarangan apa? Kata-kata seperti tidak boleh diucapkan lagi. Tidak takut mengundang bencana. Melihat sikap lu. Hai, Pang Bei, langsung Direktur Wang ini pada dasarnya bukan orang baik. Kata-kata yang ia ucapkan semua hanya omong kosong. Saya tidak di pihak kepala brigade. Sangat memperhatikan tempat kita. Maka sudah bicara dengan Komune. Lalu mengatur Direktur Wang yang bertanggung jawab keamanan. Datang, mengawasi, ingin menangani kawanan serigala ini. Siapa sangka orang itu pengecut. Begitu saja kabur. Kalau tidak akan sampai terjadi hal ini. Pang Bei akhirnya mengerti. Lu Hai juga berani marah, tapi tidak berani bicara soal ini. Benar. Belakangan ini, kau masih masuk menjelang tahun baru. Aku mau mencari lebih banyak barang. Beberapa hari lagi salju besar menutup gunung. Aku tidak akan masuk kalau beberapa hari nanti tidak masuk gunung. Berpatrolilah di desa. Menjelang akhir tahun, selalu ada orang jahat berkeliaran. Pencuri dan perampok pasti tidak sedikit. Pemuda kuat di desa memang kurang. Senjata juga makin kurang. Punya senjata. Tepat sekali. Beberapa pemuda terpelajar. Aku berniat membiarkanmu membimbing mereka. Bagaimanapun kau pernah sekolah.